Episode 49 Aku bisa melihat segalanya. Bukankah kau pergi ke atap untuk menghirup udara segar? Kata Tang Yuyan, aku baru saja akan mencarimu. Xia Feng berkata, lupakan saja, aku tidak mau pergi. Bagaimana kalau masih ada penembak jitu? Aku tidak membawa senjata. Terlalu berbahaya. Ling Hao berkata, kita tidak perlu tinggal di sini. Ayo kita pergi ke tempat lain. Mau kemana? Tanya Xia Feng. Kedutaan. Aku akan melapor. Kalian kembali dan berkemas. Ling Hao kembali ke kamarnya. Xia Feng juga kembali ke kamarnya. Pemandangannya berantakan, dengan darah dan pecahan kaca berserakan di lantai. Kotak plastik itu masih tergeletak di tempat tidur, dengan beberapa bekas peluru. Namun, karena dibuat khusus, peluru tidak menembus kotak dan merusak senapan runduk di dalamnya. Kotak itu sebenarnya telah dibuka oleh polisi Moskow, dan isinya terlihat. Ling Hao menunjukkan dokumen-dokumen terkait, dan polisi datang untuk memastikan bahwa mereka tidak mengambil senapan runduk yang dibawa dari Tiongkok untuk pameran senjata ringan. Tanpa dokumen Ling Hao, mereka pasti sudah membawa senapan itu. Tidak banyak yang perlu dikemas, hanya sebuah koper dan kotak plastik teknik. Xia Feng membawa kotak plastik teknik di satu tangan dan menyeret koper dengan tangan lainnya, menuju pintu. Saat itu, seorang pelayan hotel datang, mendorong kereta dorong. Berambut pirang dan bermata biru, ia mengenakan topeng. Xia Feng berhenti di tengah jalan, setelah melihat wajah bertopeng itu. Ternyata bukan pelayan hotel, melainkan Yelena. Ia tidak menyangka Yelena akan begitu berani muncul di jam segini. Tapi, setelah dipikir-pikir, ini adalah waktu yang paling aman. Xia Feng secara naluriah melirik ke arah pintu. Untungnya, pintu Ling Hao tertutup. Yelena, dengan pura-pura menyapu pecahan kaca dari lantai dengan sapu, berkata dalam bahasa Rusia, aku berencana bertemu denganmu besok, tapi karena kejadian ini, dia mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk memeriksa. Di mana dia? Tanya Xia Feng. Di luar hotel, kata Yelena. Tapi kau tidak bisa menemuinya. Katakan padaku, kau mau kemana? Kedutaan, kata Xia Feng. Oke, cari jalan keluar besok sore, kata Yelena. Xia Feng bertanya, apakah dia akan menemuiku? Tergantung. Tatapan Yelena tertuju pada kotak plastik di tangan Xia Feng. Matanya membara. Apakah itu senapan runduk buatanmu? Xia Feng mengangguk, tetapi berkata, aku belum bisa memberikannya padamu. Langkah kaki terdengar di luar pintu. Aku akan meninggalkan kedutaan besok siang, kata Xia Feng, sambil membawa kotak plastik dan menyeret kopernya keluar. Yelena terus membersihkan ruangan, tampak sangat berdedikasi. Di lorong, Tang Yuyan, yang juga membawa kotak plastik teknik dan menyeret koper, bertanya kepada Xia Feng, sudah selesai berkemas? Jangan sampai ada yang lupa. Xia Feng menjawab, jangan khawatir, semuanya sudah dikemas. Ling Hao juga keluar dari kamarnya, juga membawa kotak plastik teknik dan menyeret koper. Ia berkata, para petinggi sudah menyetujuinya, dan mereka sudah mengatur seseorang untuk menjemput kita. Hu Hao menunggu di bawah. Ayo pergi. Di seberang lorong, Ye Kun muncul dari kamarnya. Melihat 3 orang menyeret koper, ia berteriak, Yuyan, mau kemana? Tang Yuyan memutar bola matanya dan mengabaikannya. Ye Kun dengan akal bertanya, Tuan Ling, mau kemana? Ling Hao hanya melirik Ye Kun tanpa berkata sepatah kata pun. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Ye, kenapa Anda tidak bertanya kepada saya? Kali ini, giliran Ye Kun yang tetap diam. Ia tidak akan bertanya kepada siapapun, termasuk Xia Feng. Saat itu, seorang wanita muncul dari kamarnya dan menyelipkan ponsel ke tangan Ye Kun. Ye Kun mengambil ponsel itu dan mendengarkan sebentar, lalu berkata ham 2 kali dan menutup telepon. Yuyan, ayolah. Kau mau ke kedutaan tanpa memberitahu kami. Kami hanya bingung mau kemana. Kenapa kami tidak ikut denganmu? Kita semua orang Tiongkok, jadi kita bisa saling menjaga, kan? Nada bicara Ye Kun terdengar menggoda. Tang Yuyan meludah pelan. Orang ini benar-benar menghantui kita, seperti lalat. Ling Hao menatap Xia Feng. Dia juga mau ke kedutaan. Kau mau ikut? Kali ini, biar kau yang memutuskan. Xia Feng berpikir sejenak. Ya, tentu saja tidak. Ia punya ide yang jelas. Ye Kun sudah tahu rencana perjalanannya begitu Ling Hao menelepon. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Daripada pindah hotel, lebih baik tetap di kedutaan. Dengan begitu, mafia Rusia tidak akan berani macam-macam. Di kedutaan, ia hanya perlu menghadapi ancaman dari perusahaan senjata Hanwoo, yang jauh lebih mudah baginya. Oke, ayo pergi. Ling Hao berbalik dan pergi. Xia Feng melirik Ye Kun, tatapannya dingin. HMPH. Ye Kun mendengus. Ayo kita berkemas dan tinggal di kedutaan. Pameran senjata ringan akan dimulai 2 hari lagi, dan waktu hampir habis. Dia jelas tidak akan menyerah. Kemanapun Xia Feng pergi,
dia akan mengikutinya. Dia menolak percaya bahwa dia tidak akan menemukan kesempatan. Jangan bergerak. Sudah kubilang jangan, tapi kau bergerak-gerak dan aku tidak bisa memasukkan jarum. Kau sudah berdarah. Bagaimana mungkin aku tidak bergerak? Di dalam ruangan, Tang Yuyan menjahit luka Xia Feng dengan jarum bedah. Xia Feng bertelanjang dada, ototnya kekar dan keras, namun tetap proporsional. Luka yang membutuhkan jahitan berada di pinggangnya, beberapa sentimeter panjangnya, disebabkan oleh pecahan kaca. Lukanya tidak serius, tetapi Tang Yuyan bersikeras. Jarum itu menembus daging, menyebabkan Xia Feng meringis kesakitan. Darah mengucur deras dari lukanya, mengalir dari pinggang hingga celana dalamnya. Kehangatan samar dan mencekam menyebar di bokongnya. Tang Yuyan mengambil sepotong kain kasa dan menyelipkannya ke dalam ikat pinggang Xia Feng, jari-jarinya dan kain kasa itu mengusap bokongnya. Apa yang kau lakukan? Xia Feng menoleh, entah kenapa gugup. Tang Yuyan memutar bola matanya. Tentu saja aku sedang menyeka darahmu. Kau pikir aku menyentuh bokongmu? Aku bahkan tidak akan menyentuh bokongmu yang bau itu jika kau memberikannya padaku. Xia Feng? Ia tidak hanya diraba-raba, tetapi juga dimarahi olehnya. Xia Feng terdiam. Kau masih ingat saat aku menjahit bokongmu di Afghanistan? Kakak, tolong jangan bahas itu, oke? Haha. Tang Yuyan tertawa riang. Entah kenapa, ia sangat senang menggoda Xia Feng. Namun, mengingat kejadian itu, wajahnya memerah. Beberapa menit kemudian, operasinya selesai. Mau ku bersihkan darah di pantatmu? Tang Yuyan tersenyum licik. Xia Feng segera berdiri. Tidak, aku bisa sendiri. Kamu tidur saja lagi. Tang Yuyan mengangkat bahu. Baiklah, aku di sebelah. Hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Setelah Tang Yuyan pergi, Xia Feng melepas celananya yang berlumuran darah dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ia tidak khawatir lukanya terinfeksi. Lagi pula itu hanya luka kecil. Saat ia berbaring di tempat tidur, bersiap-siap tidur, Xia Feng menerima telepon dari Tiongkok. Ternyata Anina. Lukas, ini aku. Kamu sudah sampai di Moskow? Xia Feng berkata, aku sudah di sana. Kenapa kamu belum tidur? Aku tidak bisa tidur, kata Anina. Aku menunggu teleponmu, tapi tak kunjung datang. Aku khawatir terjadi sesuatu, jadi aku menelepon. Xia Feng kemudian ingat bahwa ia telah berjanji pada Anina untuk meneleponnya sesampainya di Moskow untuk memberitahu bahwa ia aman, tetapi ia lupa. Tapi itu bukan salahnya. Ling Han dan Tang Yuyan selalu berada di sisinya, membuatnya kesulitan. Kejadian yang terulang di hotel malam itu membuatnya kewalahan. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Xia Feng menambahkan dengan nada meminta maaf. Maafkan aku karena membuatmu khawatir. Anina tersenyum dan berkata, untuk apa kau meminta maaf padaku? Setelah terdiam sejenak, ia berkata, ngomong-ngomong, aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu. Ada apa? Xia Feng merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah kau pergi, Tianjun itu datang lagi. Dia membawa orang untuk mengambil 20 senapan runduk XL2500. Dia juga membawa dokumen pengiriman, dan aku tidak bisa menghentikannya. Selain itu, orang-orang yang dibawanya tidak semuanya tentara. Ada juga beberapa orang berpakaian sipil. Orang-orang itu masuk ke bengkel kami, mengatakan mereka untuk diperiksa. Tapi aku curiga mereka adalah insinyur atau mekanik senior dari perusahaan senjata Hanwoo. Xia Feng langsung mengerutkan kening, bukankah Qin Xiang yang menghentikan mereka? Aku tidak bisa menghentikan mereka. Anina berkata dengan marah, mereka menunjukkan sertifikat dari Departemen Peralatan dan dokumen inspeksi. Kami tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Saya mengikuti orang-orang itu sepanjang waktu. Mereka memeriksa lini produksi kami, tetapi yang mereka lihat lebih banyak adalah peralatan mesin modifikasi dan beberapa peralatan khusus. Nah, beberapa orang bahkan meminta untuk melihat gambar kerja kami, dan saya bilang kami tidak punya. Itu keterlaluan. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Tapi kau tidak perlu khawatir. Mereka hanya bisa melihat bagian luar peralatan mesin kami. Mereka tidak bisa melihat struktur internalnya, apalagi program cerdas dan sirkuit listrik kami. Anina berkata, sekarang sepertinya ada baiknya kau membuat persiapan sebelumnya. Kalau tidak, kami akan pasif. Xia Feng baru pergi sehari, dan pihak lain sudah mengambil tindakan, dan itu sangat terang-terangan dan merajalela. Ngomong-ngomong, mereka yang diduga dari perusahaan senjata Hanwoo juga mewawancarai para insinyur dan mekanik senior kami, dan mencoba memburu orang-orang kami di depan Qin Xiang dan saya. Bagaimana reaksi orang-orang kami? Dua insinyur itu tampak tergoda, tetapi tidak mengatakannya secara langsung. Anina sangat khawatir. Lukas, bagaimana kita harus menangani ini? Memberi mereka kenaikan gaji agar mereka tetap bekerja? Xia Feng berpikir sejenak. Tidak, perusahaan senjata Hanwoo secara paksa memburu orang, dan gaji yang ditawarkan pasti sangat tinggi. Dalam pertarungan uang, kita bukan tandingan perusahaan senjata Hanwoo.
Jika mereka ingin pergi, biarkan saja. Tapi, Xia Feng menyela. Anina, gaji yang kita tawarkan sudah yang tertinggi di industri ini. Ini jebakan yang dibuat oleh perusahaan senjata Hanwu untuk kita. Coba pikirkan, jika perusahaan senjata Hanwu memburu orang dan kita menaikkan gaji mereka, apakah pabrik militer masih bisa berkembang? Jika mereka ingin memburu orang, biarkan saja. Jika mereka memburu mereka, kita tinggal merekrut yang baru. Yah, aku lega mendengarmu berkata begitu. Anina tersenyum. Dengan begini, kita bahkan bisa mendapatkan ganti rugi. Haha. Jumlah ganti rugi yang kecil dalam kontrak karyawan itu tidak signifikan. Xia Feng tidak pernah mempertimbangkan untuk menghasilkan uang dengan cara ini. Ia terpaksa melakukannya. Ia merasa tak berdaya dan marah. Setelah mengobrol sebentar, Xia Feng menutup telepon. Setelah pertarungan yang sengit, ia pun tertidur lelap setelah beristirahat sejenak. Ia bermimpi Putri Yongmei, Zhu Xuanyue, terbaring di dalam peti mati batu giok. Ia telanjang bulat, wajah dan tubuhnya sungguh cantik. Ketika ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tiba-tiba ia membuka matanya. Kali ini, ia tidak takut, ia hanya menatapnya dalam diam. Putri Yongmei tersenyum, menggenggam tangannya, dan keluar dari peti mati batu giok. Tanpa sepatah kata pun, ia mencium bibir Zhu Xuanyue, membuka pakaiannya, dan kemudian, di dalam makam kuno itu, mereka terlibat dalam aksi cinta dan gairah. Kata-kata sulit menggambarkan mimpi aneh ini. Seberkas sinar matahari masuk melalui jendela, dan seekor burung berkicau di pucuk pohon di luar. Suaranya jernih dan merdu. Xia Feng tersentak bangun, tubuhnya basah kuyup keringat. Bayangan momen itu masih terbayang di benaknya, perasaan yang begitu nyata hingga tak bisa dihilangkan. Ia mengangkat selimut untuk melirik pakaian dalam yang baru saja ia ganti tadi malam, dan senyum masam tersungging di wajahnya. Ia harus berganti pakaian lagi. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. Lei, sudah bangun? Suara Tang Yuyan terdengar dari luar pintu. Belum. Ada apa? Xia Feng mengambil celana dalam baru dari kopernya. Pintu tiba-tiba terbuka. Ah! Tang Yuyan tiba-tiba menutup matanya. Xia Feng buru-buru memegang celana dalam baru itu di depannya, wajahnya memerah. Apa yang kau lakukan? Ah, aku datang untuk memanggilmu sarapan. Wajah Tang Yuyan juga memerah. Belum cukup melihatmu? Hah? Siapa yang mau melihat itu? Aku akan menunggumu di luar. Tang Yuyan buru-buru menutup pintu. Di dalam kamar, Xia Feng merajuk, bergumam pada dirinya sendiri. Pernahkah kita sedekat ini sampai dia melihatku mengganti celana dalamku? Tidak sopan. Beberapa menit kemudian, Xia Feng meninggalkan kamar, dan benar saja, Tang Yuyan masih menunggunya di pintu. Wajahnya yang halus memerah, seolah-olah dia sedikit minum, atau mungkin karena suatu rangsangan. Jelas, jawabannya adalah yang terakhir. Ayo pergi. Xia Feng juga merasa malu, tidak ingin membicarakan kejadian memalukan itu. Ya, ayo kita ke restoran. Tang Yuyan menghela napas lega, tetapi rona merah di wajahnya tidak memudar sama sekali. Banyak orang sedang makan di restoran. Xia Feng melihat Ling Hao, duduk sendirian di meja, dengan tenang menikmati sarapan yang disediakan oleh restoran kedutaan. Ia juga melihat Ye Kun dan beberapa karyawan dari perusahaan senjata Hanwu. Mereka juga menatapnya dengan tatapan dingin. Hu Hao tidak ada di restoran, ia harus menjaga senjata. Xia Feng memesan 2 sarapan lalu duduk di meja kosong bersama Tang Yuyan untuk makan. Sarapannya mengenyangkan, tetapi nafsu makannya lemah. Jangan khawatir, ini kedutaan kita, bisik Tang Yuyan. Si Ye Kun itu tidak akan berani main-main di sini. Xia Feng hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak benar-benar memikirkan bagaimana menghadapi Ye Kun, melainkan bagaimana menyingkirkan Ling Hao dan Tang Yuyan agar ia bisa bertemu ayahnya, Xia Changhe. Ayahnya, Xia Changhe, juga sedang berada di Moskow. Ini adalah kesempatan sempurna untuk bertemu dengannya, dan ia tak ingin melewatkannya. Memberikan 2 senapan runduk XL2500 kepada ayahnya bukanlah masalah dalam rencananya, tetapi ia tak menyangka Ling Hao akan muncul. Ia sosok yang waspada dan tangguh. Setelah menghabiskan 2 hari terakhir bersama Ling Hao, ia menyadari hal ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Ling Hao akan dengan mudah menemukan apapun yang tak ia perhatikan. Xia Feng tanpa sadar melirik Ling Hao, yang kebetulan juga sedang menatapnya, dan tatapan mereka bertemu. Ling Hao mengangguk pada Xia Feng. Xia Feng tersenyum menanggapi, berpikir dalam hati, dengan dia di sini, jika aku memberikan 2 senapan runduk XL2500 itu kepada Yelena atau ayahku, pasti akan membuatnya curiga. Perusahaan senjata Hanwu sedang mencari masalah denganku sekarang. Jika Ye Kun tahu kepada siapa aku memberikan senapan-senapan itu, ia pasti akan mempermasalahkannya. Lupakan saja, bertemu ayahku adalah hal terpenting. Soal senapan-senapan itu, aku akan memikirkannya nanti. Tiba-tiba, Tang Yuyan menendang Xia Feng pelan di bawah meja.
Apa kau lupa janjimu padaku? Janji apa? Xia Feng menatapnya bingung. Tang Yuyan mengernyitkan hidungnya yang cantik. Kau lupa begitu cepat? Kau berjanji padaku kemarin di hotel untuk jalan-jalan denganku. Xia Feng berkata, jadi begitu? Tidak masalah, tapi bicaralah dengan Ling Hao. Jika dia setuju, kita bisa pergi sekarang juga. Oke, tunggu aku akan bicara dengan Ling Hao. Tang Yuyan begitu cemas hingga ia bahkan tidak ingin sarapan. Ia berdiri dan berjalan menuju Ling Hao. Tang Yuyan dengan bersemangat menjelaskan situasinya kepada Ling Hao, tetapi Ling Hao hanya menggelengkan kepalanya. Jika kejadian tadi malam tidak terjadi, aku akan mengizinkanmu pergi. Tapi setelah kejadian itu, aku tidak bisa. Tetaplah di kedutaan. Jika terjadi sesuatu padamu dan Xia Feng, aku tidak akan bisa melaporkannya kepada atasan. Kepala Tang Yuyan terkulai seperti seember air dingin. Xia Feng telah mengantisipasi hal ini, dan ia merasa tertekan. Jika ia tidak bisa pergi bersama Tang Yuyan, ia harus mencari cara untuk meninggalkan kedutaan sendirian. Xia Feng menghabiskan sepanjang pagi berkeliaran di kedutaan tanpa melakukan apapun. Ling Hao, di sisi lain, adalah anggota tim yang paling sibuk. Ia sudah mulai menyelesaikan persiapan untuk keikutsertaan pabrik militer Leima dalam pameran senjata ringan internasional Moskow. Ia telah memanggil Tang Yuyan dan Hu Hao untuk membantu. Sebuah perkembangan yang menyenangkan Xia Feng. Dengan Tang Yuyan di sisinya, kecil kemungkinan ia meninggalkan kedutaan untuk menemui ayahnya, Xia Changhe. Di Hanwoo Ordnance Company, semuanya tenang, dengan beberapa anggota staf sibuk menangani persiapan untuk keikutsertaan perusahaan dalam pameran senjata. Ye Kun memang melakukan beberapa panggilan telepon, dan Xia Feng menggunakan kewaskitaan dan membaca bibirnya, menguping mereka dan mengumpulkan beberapa informasi. Dua panggilan telepon Ye Kun ditujukan kepada orang-orang di Tiongkok, menanyakan tentang stafnya yang merekrut orang-orang berbakat dari pabrik militer Leima dan tentang kunjungan ke pabrik tersebut. Panggilan telepon lainnya ditujukan kepada Mu Jianfeng, yang juga membahas topik-topik terkait pabrik militer Leima. Panggilan telepon lainnya, kemungkinan kepada seseorang di Departemen Peralatan, menanyakan tentang penerimaan batch pertama XL2500. Panggilan-panggilan ini membuat Xia Feng menyadari bahwa perusahaan persenjataan Hanwoo, yang dipimpin oleh Ye Kun, bertekad untuk mengejar dan memblokir pabrik militer Leima. Ia juga menyadari bahwa dalam perjuangan melawan perusahaan persenjataan Hanwoo ini, ia tidak punya pilihan selain menerobos, atau ia akan menjadi mangsa amarah para raja senjata yang dipimpin oleh Ye Kun. Xia Feng berharap Ye Kun akan menghubungi An Su-hyun, tetapi Ye Kun yang licik tidak melakukannya. Sepanjang pagi berlalu seperti ini, dan menjelang makan siang, Xia Feng muncul di pintu masuk kedutaan. Permisi, Tuan Xia, kata penjaga itu, menghalangi jalan Xia Feng. Tuan Ling telah menginstruksikan Anda untuk tidak pergi. Xia Feng mengerutkan kening. Kenapa saya tidak boleh pergi? Tuan Ling sudah menginstruksikan Anda untuk bertanya langsung kepada Tuan Ling, kata penjaga itu dengan tenang. Kami hanya menjalankan perintah. Mohon maafkan kami. Ia tak hanya bisa memimpin Tang Yuyan, tetapi ia bahkan bisa memimpin para prajurit di kedutaan. Identitas Ling Han sungguh luar biasa. Sudahlah. Aku hanya ingin keluar dan berbelanja. Kalau begitu, aku tidak akan keluar, kata Xia Feng acuh tak acuh, lalu meninggalkan gerbang. Sebuah truk kontainer kecil yang membawa sayuran dan biji-bijian berhenti di gerbang. Sopirnya keluar dan berbicara dengan prajurit yang menjaga gerbang. Sopirnya, seorang wanita Rusia yang agak gemuk, berbicara bahasa Mandarin, meskipun bahasanya kurang fasih, tetapi tetap berharga. Prajurit di gerbang memeriksa kartu masuk wanita itu dan memintanya untuk membuka kontainer untuk diperiksa sebentar. Tanpa masuk untuk memeriksa, ia membiarkannya lewat. Wanita Rusia itu mengemudikan truk kontainer menuju dermaga pemuatan di belakang restoran, membunyikan klakson kepada Xia Feng saat ia lewat. Melihat truk kontainer kecil itu lewat, Xia Feng tiba-tiba mendapat ide. Waktu makan siang segera tiba. Xia Feng adalah yang pertama tiba. Ia memesan makan siang kerja dan duduk di meja, makan perlahan. Sambil makan, ia menatap dinding bagian dalam restoran, mengamati truk kontainer kecil dengan mata kirinya. Staf restoran sedang menurunkan barang-barang wanita Rusia itu, tetapi mereka tidak bergerak terlalu cepat, sepertinya akan memakan waktu 10 menit lagi. Wanita Rusia itu tampak tidak puas dengan kecepatan staf, menggumamkan sesuatu sebelum menuju ke kamar mandi. Xia Feng mengalihkan pandangannya saat Tang Yuyan dan Ling Hao memasuki restoran. Lei, kamu malas sekali, ya? Keluh Tang Yuyan saat masuk. Kami sibuk seharian, dan kamu hanya duduk di sini makan. Xia Feng tersenyum. Tuan Ling yang bertanggung jawab atas tugas-tugas ini. Pekerjaan saya ada di pameran, dan belum waktunya saya sibuk. Tang Yuyan cemberut. Aku tahu kamu akan berkata begitu. Aku tidak peduli. Kamu harus mengajakku keluar setelah pameran sebagai kompensasi. Xia Feng langsung setuju. Tidak masalah. Aku akan pergi kemanapun kamu mau setelah pameran. Keduanya mengobrol dan tertawa.
Ling Hao tidak menghampiri. Ia terus duduk sendirian di meja makan, menikmati makan siang kerjanya. Xia Feng berpikir, Ling Hao penyendiri sekali. Apa dia tidak punya teman? Tang Yuyan mengerja padanya dan berbisik, apa yang kau lakukan sore ini? Xia Feng bertanya ragu-ragu, apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana kalau bermain game denganku? Kepalamu terbentur. Aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur. Xia Feng berdiri. Jangan ganggu aku. Aku tidak tahu cara bermain game. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng dan bergumam, pelit. Xia Feng meninggalkan restoran dan segera pergi ke belakang. Staf restoran telah selesai menurunkan barang, tetapi wanita Rusia itu belum keluar dari kamar mandi. Inilah kesempatan yang dibutuhkan Xia Feng. Ia naik ke bagasi truk dan menutup pintunya. Ada banyak kotak plastik kosong di dalamnya, sempurna untuk bersembunyi. Kurang dari 2 menit setelah Xia Feng bersembunyi, wanita Rusia itu kembali. Ia melirik pintu yang tertutup tanpa memeriksanya. Kemudian ia masuk ke kursi pengemudi dan pergi. Proses keluar dari gerbang kedutaan berjalan lancar. Para penjaga tidak membuka pintu untuk diperiksa, mereka hanya berbasa-basi sebentar dengan petugas Rusia itu sebelum membiarkannya lewat. Wanita Rusia itu mengemudikan truk kontainer kecil ke jalan, menuju utara. Di dalam truk, Xia Feng melepas baterai dan kartu SIM dari ponselnya. Ia sekaligus mengamati situasi di luar dengan mata kirinya, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Tiba-tiba, musik mulai mengalun di dalam truk lagu Rusia yang terkenal Moscow Evenings. Di tengah alunan musik klise itu, Xia Feng menyadari bahwa truk itu berisi pengeras suara kecil, dan musik itu berasal dari pengeras suara kecil itu. Tepat ketika Xia Feng meninggalkan tempat persembunyiannya dan hendak membuka pintu truk, suara wanita Rusia itu terdengar, "Jangan keluar. Kami akan segera sampai." Xia Feng membeku di tempatnya, tetapi ia terkejut mengetahui bahwa wanita Rusia itu tidak hanya tahu ia ada di dalam truk tetapi juga meyakinkannya bahwa mereka akan segera tiba. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, siapa dia? Suara wanita Rusia itu kembali terdengar dari pengeras suara. Jangan gugup, kami salah satu dari kami. Xia Feng tersenyum kecut dan mengurungkan niat untuk melompat keluar dari mobil. Ia mengingat dengan saksama perjalanan wanita itu ke kedutaan dan kemudian kepergiannya, tetapi tidak ada satupun kesalahan dalam keseluruhan proses. Bahkan ia sendiri tidak menyadarinya, apalagi staf kedutaan. Ini hal yang baik, setidaknya Ling Hao dan Tang Yuyan tidak akan menyadarinya. Truk kontainer kecil itu terus melaju ke utara dan berhenti setengah jam kemudian. Xia Feng mengaktifkan kembali daya penglihatan kirinya dan mengamati lingkungan di luar truk kontainer. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi pusat kota Moskow, melainkan daerah pinggiran kota. Truk kontainer itu berhenti di pintu masuk sebuah gudang terpencil, tanpa pejalan kaki di sekitarnya. Wanita Rusia itu membunyikan klakson 3 kali, dan pintu geser gudang berderit ke atas. Ketika mereka sudah cukup dekat, wanita Rusia itu melaju masuk ke gudang. Truk kontainer kecil itu akhirnya berhenti, dan wanita Rusia itu membuka pintu. Xia Feng melompat keluar. Gudang itu penuh dengan tumpukan daging babi dan ikan beku, dan AC-nya menyala kencang, membuat suhunya sangat rendah. Namun, selain daging babi dan ikan beku, ia tidak melihat Yelena atau ayahnya, Xia Changhe. Ia mencoba melihat menembus tempat itu, tetapi segera menyerah. Penglihatannya tak mampu menembus banyaknya babi beku yang tergantung. Wanita Rusia itu menatap Xia Feng dan bertanya, "Di mana pistolnya?" Xia Feng menjawab, "Saya khawatir kita baru akan menemukannya setelah pameran. Saya tidak bisa memberikannya sekarang." Wanita Rusia itu mengerutkan kening. "Kau yang membuat pistol itu, dan kau sangat merepotkan." Xia Feng bertanya ragu-ragu, "Siapa kau?" Wanita Rusia itu tersenyum, lalu menggosok dagunya beberapa kali, lalu meraih kulitnya dan menariknya ke atas. Dalam sekejap, wajah keriput wanita itu menghilang, digantikan oleh wajah muda dan cantik. Itu Yelena. Topeng kulit manusia di tangannya begitu nyata dan menakjubkan. Xia Feng akhirnya menyadari. Tak heran seorang wanita pengantar makanan muncul di saat ia sangat ingin kabur dari kedutaan. Ia tak menyangka wanita itu adalah Yelena, dan Yelena memang sengaja datang untuk menjemputnya. "Apa yang akan kau lakukan jika aku tidak masuk ke mobilmu?" tanya Xia Feng. Yelena tersenyum. "Kau bahkan tak memanfaatkan kesempatan seperti ini, jadi aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, aku bahkan sengaja pergi ke toilet untuk memberimu kesempatan masuk ke mobil." Xia Feng mengangkat bahu. "Di mana ayahku?" Yelena meraih kursi pengemudi dan membunyikan klakson 2 kali. Derap langkah kaki terdengar dari dalam gudang, dan seorang pria parubaya muncul di hadapan Xia Feng. Ia mengenakan jaket abu-abu, sepatu hitam berujung datar, dan topi baseball abu-abu. Meskipun topi itu menutupi separuh wajahnya, Xia Feng langsung mengenalinya. Pria itu adalah ayahnya, Xia Changhe. Xia Feng membuka mulutnya untuk memanggil, "Ayah," tetapi tak ada suara yang keluar. Melihat Xia Changhe, pikirannya kosong, dan perasaannya dipenuhi dengan kekacauan yang luar biasa rumit. "Kalian ngobrol saja, aku akan keluar dan menonton."
Yelena pergi. Xia Changhe menghampiri Xia Feng dan menatapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, hatinya dipenuhi rasa gembira dan bahagia. Xia Feng balas menatap Xia Changhe. Pikirannya tak lagi kosong, kenangan berkelebat di benaknya bagai film yang diputar ulang. Semasa kecil, ayahnya akan menggendongnya berkeliling jalan dan membelikannya boneka permen. Semasa sekolah, ayahnya akan mengajaknya berjalan-jalan di jalanan yang ramai. Di malam hari, ayahnya akan membuatkan iga babi asam manis untuknya dan adik perempuannya. Perlahan-lahan, mata Xia Feng berkaca-kaca, dan akhirnya ia berteriak, "Ayah!" Xia Changhe membuka tangannya dan memeluk Xia Feng. "Feng Zi." Kata Feng Zi membuat Xia Feng menitikkan air mata. Sebelum pertemuan mereka, Xia Feng menyimpan dendam terhadap Xia Changhe. Tetapi setelah bertemu, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak bisa membenci ayahnya. "Feng Zi, kau sudah sangat menderita selama bertahun-tahun," kata Xia Changhe. Xia Feng menarik napas dalam-dalam. "Ayah, kenapa? Tahukah ayah bagaimana aku menjalani hidup beberapa tahun terakhir ini? Terkadang, aku bersembunyi di balik selimut dan menangis, takut memberitahu Xia Sui. Aku sangat merindukanmu di sisiku. Tetapi ayah telah pergi selama 6 tahun, tanpa kabar. Meskipun ia tidak bisa membenci Xia Changhe, kata-kata ini telah terngiang di hatinya selama bertahun-tahun, dan ia tidak bisa mengungkapkannya." Xia Changhe mendesah. "Aku tahu aku telah mengecewakan ayah dan Xia Sui, dan aku tidak berharap ayah memaafkanku. Tapi ayah harus percaya padaku. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika aku kembali, aku tidak hanya tidak akan bisa membantu ayah, aku juga akan membahayakan ayah. Hanya jika aku menghilang dari dunia ini ayah akan aman. Yang lebih penting, aku harus memberi ayah waktu yang ayah butuhkan." Xia Feng tertegun sejenak. "Ayah tahu segalanya?" Xia Changhe melepaskan Xia Feng dan berkata, "Ikut aku. Ini bukan tempat untuk bicara." Xia Feng mengangguk dan mengikuti Xia Changhe masuk lebih dalam ke dalam gudang. Di belakang gudang terdapat sebuah ruangan kecil dengan sebuah tempat tidur, sebuah meja, dan 2 sofa. Ruangan itu sederhana, namun sangat bersih. Di depan kabin terdapat sebuah sungai, dan di seberangnya terdapat sebuah lokasi konstruksi gantung, benar-benar sunyi. "Aku tinggal di sini sebentar," kata Xia Changhe, lalu meminta Xia Feng untuk duduk di sofa. Xia Feng pun duduk di sofa. "Ayah, ada banyak hal yang tidak kumengerti. Akhirnya kita bertemu, dan aku ingin mencari tahu." Xia Changhe duduk di seberang Xia Feng. "Ayah tahu, sekaranglah saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya." Xia Feng menatap ayahnya, diam-diam menunggunya melanjutkan. "Aku yakin ayah sudah tahu bahwa aku bukan orang biasa," kata Xia Changhe perlahan. "Aku dari organisasi FA, yang juga berarti Freagen. Organisasi ini lahir selama Perang Dunia Pertama 100 tahun yang lalu. Kau tak bisa membayangkan betapa kuat dan misteriusnya organisasi ini." "Bagaimana ayah bergabung dengan organisasi FA ini?" Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk menyela. Xia Changhe tersenyum kecut. "Aku yatim piatu, dibesarkan di panti asuhan. Suatu hari, seseorang datang ke panti asuhan dan membawaku pergi. Tapi itu bukan adopsi, seperti yang mungkin kau bayangkan. Aku dibawa ke Siberia, tempat aku menjalani pelatihan brutal. Di sana, ada anak-anak dari seluruh dunia Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, Israel, Arab Saudi. Setiap negara yang kau lihat di peta mengirim anak-anak yatim piatu ke sana. FA adalah organisasi global, dengan badan khusus untuk memilih anggota, dan aku hanyalah salah satunya." Xia Feng akhirnya mengerti mengapa ia tidak pernah bertemu kakek neneknya. Xia Changhe melanjutkan, "Aku menghabiskan 15 tahun di Siberia. Banyak orang meninggal, dan mereka yang selamat dari ujian akhir dikirim kembali ke negara asal mereka untuk bersembunyi, menunggu misi mereka. Selama waktu itu, aku bertemu ibumu." Hati Xia Feng sedikit sakit. Ingatannya tentang ibunya agak kabur. "Aku tahu orang sepertiku seharusnya tidak dekat-dekat dengannya, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku jatuh cinta. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti manusia. Jadi, kami menikah, dan kemudian, kau dan Xia Sui lahir. Aku bertahan hidup di antara keluargaku dan FA, menjalankan misi untuk Eva sambil berperan sebagai suami dan ayah bagi keluargaku." "Apakah Eva tahu tentang aku dan adikku?" tanya Xia Feng. Xia Changhe berkata, 3 orang tahu, tapi mereka semua sudah mati. Aku tak akan membiarkan mereka hidup. Siapapun yang mengancammu dan adikmu akan kubunuh." Xia Feng terkesima. Ayahnya ternyata sangat kejam. Dia benar-benar berbeda dari ayah yang biasa dan jujur yang diingatnya. "Orang yang paling kukasihani adalah ibumu. Ia tidak tahu identitas asliku sampai ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Tepat setelah ibumu meninggal, aku menerima misi untuk menyelidiki pusat penelitian AE di Amerika Serikat. Aku membawa beberapa anggota elit generasi baru organisasi FA, dan butuh hampir 2 tahun untuk mengungkap rahasia pusat penelitian AE, yaitu kapsul AE,
Obat yang dapat mengembangkan manusia sepenuhnya. Kebetulan saat itu, kau jatuh sakit, menderita sakit kepala yang sering dan tak dapat dijelaskan, dan kesehatanmu memburuk. Aku membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa, dan dokter mengatakan kau memiliki tumor yang tidak dapat dioperasi di otakmu dan kau tidak akan bertahan hidup lebih dari setahun. Jadi kau. Xia Changhe mengangguk. Ibumu memintaku sebelum meninggal untuk merawatmu dan adikmu dengan baik, dan aku berjanji padanya. Aku tidak akan melihatmu mati seperti ini. Aku mencuri 12 kapsul AE dari pusat penelitian AE dan memintamu untuk meminumnya. Inilah satu-satunya harapanmu untuk bertahan hidup. Banyak kejadian masa lalu yang terlintas di benak Xia Feng. Kau memintaku minum kapsul AE setiap bulan, dan aku minum 11. Tapi bagaimana kapsul AE bisa menyembuhkan tumor di otakku? Xia Changhe menggelengkan kepalanya. Aku bukan ahli biologi, dan aku tidak tahu bagaimana evolusi terjadi. Tetapi aku tahu bahwa evolusi adalah kekuatan yang sangat misterius dan dahsyat. Kekuatan ini dapat mengubah tubuhmu menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Bahkan, ketika aku menjalankan misi ini, aku menguasai banyak informasi. Dan aku sangat yakin bahwa kapsul AE dapat membuatmu tetap hidup. Kalau tidak, aku tidak akan mencurinya. Xia Feng tanpa sadar menyentuh liontin logam di lehernya. Ia telah minum 11 dari 12 kapsul AE. Apa yang akan ia dapatkan jika ia minum yang terakhir? Aku tahu kau masih punya satu. Xia Changhe menatap Xia Feng. Kapan kau berencana meminumnya? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, aku ingin sekali mencobanya, dan aku ingin tahu apa yang akan dihasilkannya. Tetapi aku bahkan lebih tertarik untuk memahami komposisi persisnya. Aku sudah menelitinya, dan aku tahu itu unik, jadi aku belum mempertimbangkannya. Aku juga bingung. Jika itu unik, bagaimana pusat penelitian AE mendapatkannya? Siapa yang memproduksinya? Amerika Serikat? Xia Changhe terdiam sejenak sebelum berkata, teknologi manusia belum secanggih itu saat ini. Mereka digali. Kemanusiaan? Xia Feng tertegun. Informasi saya adalah bahwa selama Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menduduki Nanjing, mereka menemukan sebuah buku kuno dinasti Ming di sebuah perpustakaan. Buku itu berisi beberapa informasi aneh, khususnya tentang AE. Kemunculan huruf AE dalam buku dinasti Ming itu aneh. Namun, Jepang terlalu sibuk menduduki wilayah kami sehingga tidak terlalu memperhatikannya. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang menyerah, militer AS mengambil alih Jepang dan menemukan buku itu. Amerika mulai menelitinya, mengikuti petunjuk dalam buku itu, dan akhirnya menemukan kapsul AE di Yerusalem. Semua ini bagaikan dongeng yang aneh. Penjajah Jepang menduduki Nanjing dan menemukan buku-buku kuno dari dinasti Ming. Amerika mengambil alih Jepang setelah Perang Dunia Kedua, menemukan petunjuk, dan menemukan kapsul AE di Yerusalem. Namun pada akhirnya, kapsul AE ini entah bagaimana berakhir di perut seorang remaja Tiongkok. Apakah ini takdir? Xia Changhe melanjutkan, jika Amerika diberi lebih banyak waktu, mereka mungkin bisa mengungkap rahasia kapsul AE. Tapi sayangnya kau tak bisa menunggu selama itu. Aku mencurinya dan memberikannya padamu. Akibatnya, aku dicari di seluruh dunia oleh CIA dan juga diburu oleh organisasi FA. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana aku bisa bertemu denganmu dan adikmu? Xia Feng tersenyum getir. Jadi, bahkan pusat penelitian AE pun tidak yakin tentang asal-usul dan rahasia kapsul AE? Xia Changhe menggelengkan kepalanya. Aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa belum ada seorang pun di dunia yang tahu rahasia kapsul AE. Lalu bagaimana dengan logam paduan kuno yang kugali di Afghanistan? Ada juga tanda AE di atasnya. Xia Changhe berkata penyelidikan saya tidak pernah terganggu. Jadi saya meminta Yelena untuk datang kepada Anda dan meminta Anda memberikan potongan logam itu. Namun, Anda melakukan hal yang benar. Anda menyerahkannya kepada pemerintah Tiongkok. Lagi pula, sumber AE ditemukan di Tiongkok, yang bisa dianggap sebagai semacam tujuan. Lebih penting lagi, dengan identitas Anda di Biro 101, Anda juga memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan logam semacam itu. Jadi saya menyerah. Xia Feng tahu betul bahwa jika orang lain memiliki logam kuno itu, ayahnya, Xia Changhe, mungkin tidak akan berpikiran terbuka. Ia mungkin akan membunuh orang itu dan mengambil logam kuno itu. Meskipun saya sudah berusaha sebaik mungkin, Anda akhirnya ditemukan oleh CIA. Mereka mengirim agen intelijen Tiongkok, Liang Xiao, untuk menghubungi Anda. Saat itu, saya sangat ingin membunuh Liang Xiao. Namun, dia sangat berkuasa, dan ada personel CIA yang melindunginya. Kemudian, saya menyadari bahwa Liang Xiao tidak berniat menyakiti Anda. Saya hanya mengirim Yevgenia untuk memberitahu Anda, tetapi dia membunuh saya. Pada titik ini, Xia Changhe tersenyum. Yang lebih menarik lagi, dia jatuh cinta padamu, dan kau juga jatuh cinta padanya. Aku tak sanggup membunuhnya lebih jauh lagi. Jika aku melakukannya, kau takkan memaafkanku. Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir. Cintanya pada Liang Xiao adalah sebuah kesalahan. Jadi, adakah yang ingin kau tanyakan lagi?
Xia Changhe menatap Xia Feng dengan tatapan ramah. Xia Feng berkata, kau sudah menceritakan semua yang bisa kukatakan. Tak ada lagi yang perlu kutanyakan, tapi aku ingin bertanya satu hal lagi. Sejauh mana kau telah menyelidiki rahasia AE? Xia Changhe melanjutkan, kau tahu sebanyak yang kutahu sekarang. Mengungkap rahasia AE bergantung padamu. Nak, hanya kau yang punya akses ke kompas dan logam itu. Aku akan membantumu diam-diam. Bersama, ayah dan anak, kita punya kesempatan untuk memecahkan misteri ini. Xia Feng awalnya berencana meninggalkan Biro 101, tetapi kini tampaknya rencana itu harus ditunda. Jika dia memutuskan hubungan dengan Biro 101, bagaimana dia bisa mendapatkan kompas dan logam kuno itu? Hidup memang dilema. Ada orang-orang yang tak ingin kau temui, namun kau tak bisa menahan diri untuk tak terjerat. Ada hal-hal yang tak ingin kau lakukan, namun kau terpaksa melakukannya. Nak, hati-hati, Xia Changhe memperingatkan. Identitasku istimewa. Jika ada orang di Biro 101 yang mengetahuinya, kau akan mendapat masalah. Xia Feng berkata, aku sedang diincar. Siapa? Xia Changhe mengerutkan kening. Xia Feng berkata, aku belum yakin siapa orangnya, tapi aku yakin akan hal ini. Tapi jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun untuk mengkhianati negara. Aku juga tidak melakukan kejahatan apapun. Malahan, aku selalu mengabdi pada negara, dan mereka tidak akan mengabaikan kontribusi dan peranku. Dengan kata lain, bahkan jika suatu hari nanti mereka mengetahui identitasmu, aku yakin atasanku akan memperlakukanku dengan adil. Xia Changhe mendesah. Aku lega mendengarmu berpikir seperti itu. Namun, aku sudah punya banyak musuh, dan aku masih khawatir musuhmu akan menggunakan ini untuk menyerangmu. Xia Feng mengangguk. Aku akan berhati-hati. Setelah jeda, ia melanjutkan, kau ayahku. Siapapun kau tetap ayahku, dan itu tidak akan pernah berubah. Aku jujur dan apa adanya. Jika mereka ingin menggunakan ini untuk menyerangku, biarkan saja. Aku tidak akan mundur, apalagi takut. Xia Changhe tersenyum. Dengan putra seperti dia, mengapa ia tidak boleh bangga? Namun saat itu, suara Yelena terdengar dari ruangan. Pergi. Suara itu berasal dari pengeras suara kecil yang terpasang di bawah meja. Sepertinya itu rancangan Yelena. Ada juga perangkat transmisi suara serupa di truk kontainer kecil itu. Namun, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Hampir seketika setelah mendengar suara Yelena, Xia Feng berdiri, ekspresinya tegang. Mungkinkah itu CIA? Xia Changhe bergegas menuju dinding, berkata, sayangnya tidak. CIA tidak akan berani bertindak gegabah di Moskow. Bisa saja FA. Aku orang paling dicari mereka sekarang, dan mereka bahkan lebih ingin menyingkirkanku daripada CIA. Xia Changhe mengulurkan tangan dan mengetuk dinding. Permukaan yang tampak datar itu tiba-tiba terbuka dan menampakkan sebuah lemari tersembunyi. Di dalamnya terdapat puluhan senjata, panjang dan pendek, serta granat kejut, granat tangan, dan peluncur granat cukup untuk melengkapi satu peleton. Di dalamnya juga terdapat sebuah kotak halus, yang isinya tidak diketahui. Xia Changhe mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Tanpa memeriksanya, Xia Feng dengan santai bertanya, ayah, apa ini? Ini hadiah untukmu. Buka dan pakailah. Xia Changhe mulai mengambil senjata itu. Xia Feng membuka kotak itu, dan menemukan sebuah topeng kulit manusia yang dibuat dengan indah di dalamnya, seolah-olah telah dikupas dari orang yang masih hidup. Bahkan ada rambut di dalamnya panjang, tebal, bersih, dan berkilau. Pakai. Jangan biarkan agen bebas FA melihat wajahmu, atau kau akan menjadi incaran mereka, desak Xia Changhe. Xia Feng tanpa ragu lagi dan mengenakan topeng kulit manusia itu. Topeng itu pada dasarnya seperti tudung, mudah dipakai. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Rasanya tidak seperti plastik atau silikon, melainkan seperti kulit manusia, meskipun tanpa kehangatan. Xia Changhe meletakkan AK-12 dan 2 granat di tangan Xia Feng. Ambillah, Yelena, dan aku akan melindungi pelarianmu. Apapun yang terjadi, kau harus pergi. Kau mengerti? Xia Feng hendak mengatakan ia tidak akan meninggalkannya, tetapi ia melihat mata Xia Changhe penuh wibawa, tatapan yang mengingatkan pada masa kecil mereka. Ia mengangguk. Yelena bergegas masuk ke kabin, dengan cemas bertanya, kenapa kau masih di sini? Pergi. Ada berapa orang di sini? Xia Changhe tetap tenang, mengambil senapan dan pistol dari Yelena sambil berbicara. Aku menemukan 4, tapi pasti lebih dari 4. Yelena segera mengisi ulang senapannya dan berjalan keluar. Ayo kita tinggalkan sungai sebelum mereka mengepung tempat ini. Mereka bertiga meninggalkan kabin dan berlari cepat ke sungai. Air di sungai itu tidak dalam, mungkin cukup untuk menutupi lutut seseorang. Ada rumput liar yang tumbuh lebat di tepi sungai, sehingga mudah untuk bersembunyi. Selama mereka menyeberangi sungai dan memasuki lokasi konstruksi yang ditangguhkan, akan jauh lebih mudah untuk lolos dari kejaran ini. Namun,
Sebelum mereka bertiga bergegas ke sungai, Yelena, yang berlari di depan, tiba-tiba gemetar. Sebuah peluru menyerempet lengannya dan meninggalkan luka di lengannya. Meskipun peluru itu tidak tertancap di lengannya, darah mengalir keluar. Ya, sebelum Yelena sempat menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng menjatuhkannya ke tanah. Hampir seketika, peluru kedua mengenai tanah tempatnya beristirahat. Rumput beterbangan, tanah berhamburan. Tut, tut, tut. Rentetan peluru tiba-tiba beterbangan dari belakang, desingannya seperti embusan angin dan hujan deras. Xia Changhe juga menukik ke rerumputan, tak berani menunjukkan kepalanya. Saat ia menukik, setidaknya selusin peluru melesat melewati kepalanya. Gulma-gulma tinggi terbelah dua, menari-nari tertiup angin sebelum jatuh. Kita terkepung, kata Yelena tegas. Ada penembak jitu di seberang jalan. Mereka sudah bersiap. Xia Changhe menepuk bahu Xia Feng. Merangkak ke kiri dan keluar dari sini. Yelena dan aku akan menahan mereka. Ingat apa yang kukatakan apapun yang terjadi, jangan ikut campur. Tidak, kata Xia Feng datar. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu saat ini? Kau ayahku. Kau. Xia Changhe mengangkat tangannya dengan marah, tetapi tidak menembak. Putranya bukan lagi putra yang lemah seperti beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ia masih menguliahi Xia Feng seperti dulu? Jangan khawatir, aku bisa menangani mereka, kata Xia Feng. Ia telah membangkitkan kekuatan mata kirinya, dan otaknya mulai bekerja cepat, menganalisis dan memperhitungkan segala sesuatu di sini. Xia Changhe, yang tidak menyadari keadaan Xia Feng saat ini, berkata dengan tegas, "Nak, mereka bukan CIA. Mereka pembunuh dari FA. Mereka lebih kuat dan kejam daripada apapun yang pernah kau hadapi." Xia Feng berhenti berdebat. Ia menghunus granat, menarik peniti, dan dengan satu lambaian tangannya, melemparkannya ke rerumputan yang menutupi sungai. Boom! Sebuah ledakan membuat bilah rumput dan tanah berterbangan ke udara akibat gelombang kejut. Apa yang kau lakukan? Yelena menatap Xia Feng dengan bingung. Tidak ada orang di sana. Apa kau mencoba membunuh penembak jitu itu dengan granat? Xia Feng tidak memberikan penjelasan. Di seberang sungai, api telah berkobar. Gulma kering terbakar hebat, api menyebar dengan cepat, dan asap tebal mengepul, menghalangi pandangan penembak jitu. Yelena tidak bertanya, karena ia sudah tahu apa yang sedang dilakukan Xia Feng. Xia Feng, dengan AK-12 di tangan, merangkak menuju kabin. Rerumputan yang tumbuh tinggi menghalangi penglihatannya. Ia tidak bisa melihat menembus ribuan gulma, jadi ia harus mempersempit jarak. Bang, bang, bang. Musuh terus menembak membabi buta, tetapi tembakan mereka terfokus pada area di dekat sungai. Para pembunuh bayaran FA yang mengepung area tersebut berpengalaman, tetapi pengalaman mereka yang luar biasa membuat mereka salah perhitungan. Mereka berasumsi Xia Feng sedang membakar gulma di seberang sungai untuk menghalangi pandangan para penembak jitu dan menemukan kesempatan untuk menyeberang, sehingga lolos dari kejaran mereka. Tetapi siapa yang bisa membayangkan Xia Feng akan melakukan yang sebaliknya, memburu mereka? Xia Changhe dan Yelena bertukar pandang, keduanya bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Xia Feng melakukan ini. Jika mereka ketahuan, dengan daya tembak mereka, mereka bertiga takkan punya peluang selamat. Namun, Xia Changhe dan Yelena mengikuti Xia Feng, merangkak menuju kabin. Mereka tak punya pilihan selain mempercayainya. Semakin dekat, mata kiri Xia Feng akhirnya menangkap sosok pertama. Sosok itu adalah seorang pria jangkung berkulit putih berkerudung hitam. Ia juga mengenakan seragam tempur hitam dan rompi anti peluru, dengan beberapa senjata tergantung di ikat pinggangnya, bersenjata lengkap. Pria bersenjata putih itu berjongkok di semak-semak, mengamati area di sepanjang sungai dengan waspada, sesekali melepaskan tembakan. Tatapan Xia Feng beralih ke kiri pria bersenjata putih itu dan dengan cepat melihat sosok lain 10 meter jauhnya. Itu adalah seorang pembunuh bayaran berkulit hitam, dengan perlengkapan yang sama seperti pria bersenjata putih itu. Ia kemudian meningkatkan kemampuan clairvoyance mata kirinya dan melihat para pembunuh bayaran yang tersisa. Total ada 6 pembunuh bayaran, satu setiap 10 meter, menyebar di tanah kosong, saling mendukung dan bergerak maju perlahan. Keenam pembunuh bayaran ini, ditambah penembak jitu yang bersembunyi di lokasi konstruksi di seberang jalan, menghadirkan situasi yang sangat berbahaya. Namun, mereka bertemu Xia Feng. Xia Feng mengacungkan AK-12-nya, mengarahkan moncongnya ke arah pembunuh berkulit putih di depannya. Tanpa ragu, mata kirinya mengunci sasaran dan ia menarik pelatuknya. Bang! Dengan bunyi dentuman, sebuah peluru langsung menembus kepala pria bersenjata berkulit putih itu. Ia mengenakan rompi anti peluru, tetapi tanpa helm. Peluru itu mengenainya, dan ia tewas seketika, bahkan tanpa perlawanan. Di sana, teriak seseorang. Bang! Suara tembakan lain terdengar. Sebelum si pembunuh sempat menembak, sebuah peluru bersarang di hidungnya, meledakannya, dan meninggalkan lubang mengerikan di tengkoraknya.
otak, darah, dan pecahan tulang berceceran dari wajahnya dalam pemandangan yang mengerikan. Bang, bang, bang. 4 pembunuh yang tersisa menembak ke arah Xia Feng, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Xia Changhe dan Yelena membalas tembakan. Mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka, tetapi mereka mampu menekan musuh dengan senjata mereka. Sementara ayahnya, Xia Changhe, dan Yelena menekannya. Xia Feng telah berpindah ke lokasi lain, memeriksa senapannya, membidik, menembak, dan membunuh. Setiap kali ia melepaskan tembakan, seorang pembunuh bayaran FA jatuh ke tanah. Di padang rumput yang rimbun ini, para pembunuh bayaran FA, yang seharusnya menjadi pemburu, justru menjadi mangsa-mangsa yang ditutup matanya. Bertempur di lingkungan seperti itu, betapapun tangguhnya mereka bukanlah tandingan Xia Feng. Pembunuh bayaran FA terakhir ambruk ke rumput, peluru dari AK-12 Xia Feng menembus matanya. Namun, hingga ajal menjemputnya, ia tak pernah melihat siapa yang telah membunuhnya. Ia bahkan tidak tahu di mana lawannya berada. Setelah menghabisi pembunuh bayaran FA terakhir, pandangan Xia Feng beralih ke lokasi konstruksi di seberang sungai. Asap masih menggantung di sana, dan mata kirinya menembusnya, memperlihatkan sebuah bangunan yang belum selesai. Ia melihat sosok yang bergerak cepat membawa kotak plastik rekayasa. Tak diragukan lagi, inilah penembak jitu yang telah meninggalkan misinya. Setelah memastikan situasinya, Xia Feng bangkit dari semak-semak. Apa yang kau lakukan? Xia Changhe berteriak padanya. Ada penembak jitu lagi. Jawab Xia Feng dengan tenang. Ayah, dia pergi. Xia Changhe tertegun. Ia tahu betul situasi di seberang jalan. Gedung tempat penembak jitu itu berada setidaknya 800 meter jauhnya, dan kepulan asap menghalangi pandangannya. Bagaimana mungkin Xia Feng melihat penembak jitu itu pergi? Xia Feng menghampiri Xia Changhe, mencondongkan tubuh ke dekat telinganya, dan berbisik, kapsula itu membawa beberapa perubahan aneh padaku. Mataku bisa melihat sangat jauh, bahkan menembus dinding. Aku baru memberitahumu rahasia ini. Xia Changhe bukanlah orang asing, tak perlu menyembunyikannya dari ayahnya. Lagi pula, ayahnya lah yang memberinya kapsul AE. Hahaha. Xia Changhe tertawa. Aku tahu, aku tahu. Ia lalu memeluk Xia Feng. Ini takdirmu. Aku bahagia dan bangga padamu. Yelena, yang sedang memeriksa mayat-mayat itu, berkata, mereka pejalan malam. Pejalan malam? Xia Feng baru pertama kali mendengar ini. Yelena tersenyum kecut. Itu kelompok pembunuh dari FA. Kelompoknya kecil, tapi aku belum melihat pemimpinnya. Setelah jeda, ia menambahkan, kuharap itu bukan Yemona. Yemona? Apa dia sekuat itu? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Konon, tak ada seorang pun di dunia ini yang tak bisa dibunuhnya, kata Yelena. Dia salah satu pembunuh terkuat di FA, tapi ayahmu dan aku belum pernah bertemu dengannya. Xia Changhe berkata, jangan khawatir. Yelena, antar Xia Feng kembali ke kedutaan. Xia Feng berkata, ayah, kapan kita akan bertemu lagi? Pasti ada kesempatan. Xia Changhe tersenyum. Suatu hari nanti keluarga kita akan bersatu kembali. Xia Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengikuti Yelena pergi. Meskipun bertemu ayahnya, Xia Changhe tidak mengungkap rahasia AE. Ia belajar tentang kehidupan ayahnya dan pengorbanan yang telah dilakukannya. Bagi Xia Feng, itu sudah cukup. Ayahnya, Xia Changhe, pada dasarnya telah memberinya 2 nyawa. Hilangnya dia secara tiba-tiba adalah untuk menghindari pengejaran ganda CIA dan FA. Dia tidak punya pilihan. Apa alasannya membenci ayahnya? Mengetahui kebenaran bagaikan mengurai simpul di hatinya. Dan Xia Feng merasa senang sepanjang perjalanan kembali ke kedutaan. Sesekali, ia tersenyum mengingat kenangan masa kecilnya yang lucu bersama ayahnya. Kau cukup tangguh, Yelena, yang sekali lagi berubah menjadi bibi Rusia, memecah keheningan di dalam mobil. Mereka adalah pembunuh dari organisasi FA. Aku masih gugup. Tapi kau sungguh luar biasa. Kau menghabisi 6 dari mereka sendirian. Xia Feng hanya tersenyum dan diam saja. Namun, ia tahu jika pertempuran itu terjadi di tempat lain, di mana ia berada di bawah pengawasan para pembunuh FA, hasilnya akan sangat berbeda. Yelena mendesah. Setelah kami memulangkanmu, ayahmu dan aku akan kembali buron. Kami akan menghilang dari sorotan publik untuk sementara waktu, jadi sebaiknya kau tetap bersikap rendah hati. Oh, ya. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Apa yang ingin kau katakan? Yelena melirik Xia Feng. Sudahlah, bukan apa-apa, kata Xia Feng. Awalnya ia ingin meminta Yelena untuk membantu menyelidiki mafia Rusia yang telah membunuhnya malam sebelumnya. Tetapi mengingat bahwa Yelena dan ayahnya, Xia Changhe, sedang diburu oleh FA dan pergerakan mereka terbatas, ia pun mengurungkan niat itu. Sebenarnya ia ingin membahasnya sebelumnya ketika berbicara dengan ayahnya, Xia Changhe. Tetapi ia tidak menyangka para pembunuh FA akan muncul di saat kritis seperti itu.
Yelena tersenyum. Tanpa kau katakan pun, aku tahu maksudmu. Barang yang kau inginkan ada di dalam kotak penyimpanan. Buka dan lihatlah. Xia Feng berkata dengan terkejut, kau tahu apa yang kuinginkan? Buka dan lihatlah. Xia Feng membuka kotak penyimpanan di kursi penumpang. Di dalamnya ada sebuah tas arsip. Ia melepaskan talinya dan mengeluarkan isinya. Ternyata itu sebuah dokumen dan beberapa foto. Ia melihat wajah yang familiar di antara foto-foto itu, dan ia telah membunuh wajah itu malam sebelumnya. Jelas terlihat isi tas dokumen itu. Yelena berkata, anggota geng yang membunuhmu tadi malam berasal dari geng bernama Raging Bear, yang dipimpin oleh Sergei. Geng ini memiliki bisnis di Korea Selatan, terutama dalam penyelundupan mobil, senjata, dan zat terlarang. Lawanmu, An Xiuxian, sangat mengenal Sergei. Kau tahu apa yang ingin kukatakan? Xia Feng berkata, aku sudah tahu. An Xiuxian menyuapnya. Yelena berkata, ini Rusia. Jangan hadapi Raging Bear. Mereka punya lebih banyak orang dan mereka orang gila yang tidak berakal. Tidak ada gunanya berperang dengan mereka. Lebih baik berurusan dengan An Xiuxian di Tiongkok. Setelah ini, jika kau membutuhkannya, ayahmu dan aku akan membantumu menghadapinya. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, aku akan mengurusnya sendiri. Kau urus ayahku. Ayahnya, Xia Changhe, dan Yelena memang sekutu yang kuat, tetapi mereka berdua diburu oleh CIA dan FA, dan setiap pengungkapan membawa kematian bagi mereka. Ia tidak tahu ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah mengetahuinya, ia tidak ingin mengambil risiko demi ayahnya. Yelena berkata, kita bicarakan nanti. Mustahil untuk memutuskan masa depan sekarang. Xia Feng mengangguk, pikirannya sedang sibuk. Yelena memarkir mobil beberapa ratus meter dari kedutaan, dan Xia Feng keluar lalu berjalan menghampiri. Yelena memutar balik mobil dan melaju pergi, dengan cepat menghilang di tengah lalu lintas. Xia Feng menoleh ke belakang, merasa kehilangan. Ia tidak tahu kapan ia akan bertemu ayahnya lagi. Alih-alih melewati gerbang utama, Xia Feng berjalan memutar ke dinding belakang kedutaan, berharap menemukan titik buta tempat kamera pengawas bisa bersembunyi. Tetapi sayangnya, tidak ada. Para prajurit ditempatkan di atap kedutaan, mengawasi area sekitarnya dari atas. Akhirnya, ia mengertakkan gigi dan sampai di gerbang kedutaan. Untungnya, prajurit yang menghentikannya sudah berganti shift. Meskipun prajurit yang bertugas menghentikannya, ia tetap menanyakan situasi, memeriksa kartu identitasnya, dan membiarkannya masuk. Ling Hao masih sibuk di kantor, tampaknya tidak menyadari kepergian Xia Feng. Situasi ini mungkin saja terjadi, karena jika ia tahu Xia Feng tiba-tiba menghilang dari kedutaan, ia pasti akan mengambil tindakan. Setidaknya, ia akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Xia Feng menyelinap kembali ke kamarnya. Semua yang ada di ruangan itu normal, kecuali kotak plastik rekayasa. Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. Mungkinkah Ye Kun yang mencurinya? Namun, Ling Hao dan Tang Yuyan sama-sama orang yang berkuasa. Dengan Ye Kun dan beberapa orang di sekitarnya, mustahil baginya untuk mencuri senjatanya di bawah hidung mereka. Jika bukan Ye Kun, lalu siapa yang mengambilnya? Tok, 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 terdengar ketukan di pintu. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan ia langsung melihat Tang Yuyan berdiri di luar pintu, memegang kotak plastik teknik yang hilang. Ia merasa lega dan melangkah untuk membuka pintu. Tang Yuyan masuk dan menunggu Xia Feng menutup pintu sebelum berkata, kemana saja kau? Xia Feng sudah menyiapkan alasan di benaknya. Setelah makan siang, aku melihat seorang pengendara sepeda motor. Dia sangat mencurigakan. Dia mungkin orang yang membunuhku tadi malam. Aku memanjat tembok dan mengusirnya. Tang Yuyan mengerutkan kening, jangan bohong padaku. Xia Feng tersenyum, untuk apa aku berbohong padamu? Lalu apa yang kau temukan? Tang Yuyan berkata, jangan bilang kau tidak menemukan apapun. Xia Feng berkata, aku tahu bahwa orang-orang bersenjata yang membunuh kita tadi malam berasal dari organisasi mafia Rusia bernama Bao Xiong. Pemimpin mereka adalah Sergei. Bao Xiong punya bisnis di Korea Selatan, menyelundupkan mobil, senjata, dan zat terlarang. Sergei sangat akrab dengan An Xiuxian. Kau tahu siapa yang merencanakan kejadian tadi malam tanpa aku jelaskan, kan? Maksudmu An Xiuxian dalangnya? Tang Yuyan tampak terkejut. Xia Feng berkata, ada lebih dari satu, ada satu lagi tepat di sebelah kita. Kau tahu siapa yang kumaksud? Ye Kun? Kata Xia Feng, ya. Sialan. Kata Tang Yuyan dengan marah, beraninya dia melakukan ini? Dan An Xiuxian itu? Lebih baik mereka tidak membiarkanku menangkap apapun. Ye Kun dan An Xiuxian sama-sama lawan yang tangguh. Sekalipun mereka diketahui bertanggung jawab, mustahil mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini semacam ketidakberdayaan, gambaran sempurna dari situasi saat ini. Tang Yuyan tiba-tiba menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Kau baru keluar 2 jam lebih sedikit, dan kau sudah tahu begitu banyak? Xia Feng berkata, di dunia ini, kalau kau mau mengeluarkan uang,
Kau bisa membeli apa saja. Aku berhasil menangkap pengendara motor itu dan menangkapnya seharga 100.000 euro. Tang Yuyan tersenyum kecut. Kau benar-benar tahu cara menghabiskan uang. Kau bahkan berani menawarkan 100.000 euro hanya untuk informasi sekecil ini. Xia Feng berkata, aku bahkan menghabiskan lebih banyak lagi untuk misi di Afghanistan, dan aku belum mendapat ganti rugi. Tang Yuyan mendesah. Lupakan saja, hanya aku dan Hu Hao yang tahu tentang ini. Dia hendak memberitahu Ling Hao, tapi aku menghentikannya. Tapi tidak boleh ada lagi. Lain kali kau bertindak, kau harus melibatkanku. Baiklah, Xia Feng setuju tanpa ragu. Ia penuh kebohongan, tetapi tidak ada cara lain. Untungnya, Yelena telah memberikan informasinya. Kalau tidak, kebohongan ini akan jauh lebih sulit direkayasa. Tang Yuyan menyerahkan kotak plastik teknik kepada Xia Feng. Setelah kau pergi, aku mengkhawatirkan Ye Kun dan orang-orangnya. Jadi aku membawa senjatamu ke kamarku. Sekarang kau sudah kembali. Terserah kau untuk menyimpannya. Xia Feng membukanya dan melihatnya, lalu menutup kembali kotak plastik teknik itu. Apakah ada pergerakan dari pihak Ye Kun? Tang Yuyan berkata, tidak. Mereka juga sedang sibuk dengan pameran senjata. Namun pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara seorang wanita. Tuan Xia, apakah Anda ada di kamar? Tanpa perlu melihat lebih jauh, Xia Feng tahu bahwa wanita di luar pintu adalah sekretaris Ye Kun, Chen Men. Xia Feng membuka pintu. Ada apa? Chen Men berkata sopan sambil tersenyum. Begini, Tuan Xia, Presiden Ye mengundang Anda untuk minum teh. Xia Feng berkata, tidak perlu. Chen Men tidak menyerah. Presiden Ye ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Xia Feng berkata dengan dingin, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya. Silakan pergi. Chen Men tersenyum. Tuan Xia, Presiden Ye bilang Anda akan menyesal jika tidak pergi. Xia Feng langsung mengerutkan kening. Apakah Anda mengancam saya? Chen Men berkata, saya tidak berani. Pada saat ini, Ye Kun keluar dari ruangannya, dan Yang Sheng berkata, Tuan Xia, apakah Anda begitu tidak sopan? Xia Feng hanya menatapnya dengan dingin dan bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Ye Kun berjalan perlahan sambil menyeringai, kalau begitu, aku akan jujur. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Tuan Xia, apakah Anda masih ingat kesepakatan antara Anda dan Shenzhou Industrial Group? Kesepakatan untuk peralatan mesin pintar. Aku baru tahu bahwa Anda membawa pulang peralatan mesin itu dari Jerman, dan Anda juga membawa pulang seorang wanita Jerman bernama Anina. Benarkah? Hati Xia Feng mencelos, dan amarahnya meluap. Apa yang ingin kau katakan? Ye Kun berkata dengan nada sarkastis, aku penasaran, apa orang Jerman akan melakukan ini jika mereka tahu wanita itu ada di perusahaanmu? Beraninya kau. Xia Feng mencengkeram kerah Ye Kun, tatapannya sangat dingin. Ye Kun tidak takut pada Xia Feng. Sebaliknya, ia tersenyum. Kau sebegitu pedulinya padanya? Pilih antara seorang wanita dan perusahaanmu. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. 5 miliar, perusahaanmu, dan desain senapan runduk XL2500MU. Setelah kesepakatan ini, kita akan tetap berteman. Nantinya, perusahaan senjata Hanuku pasti akan menerima pesanan besar untukmu. Bagaimana menurutmu? Aku akan mempertimbangkannya. Xia Feng menarik Ye Kun lebih dekat, tangannya yang lain mengepal. Lepaskan dia, kata Ling Hao. Ia muncul dari koridor, ekspresinya tenang. Xia Feng tidak melepaskannya, juga tidak mengendurkan tinjunya. Ia benci diancam, terutama oleh orang yang dekat dengannya. Saat ini, ia berharap bisa meninju Ye Kun seperti kepala babi. Hahaha. Ye Kun tertawa. Kau tidak berani memukulku, kan? Kalau begitu, lepaskan saja. Meskipun kau tidak menghormatiku, aku tetap bersedia memberimu kesempatan. Terimalah tawaranku. Xia Feng, lepaskan dia. Ling Hao mendekat. Namun, pada saat itu, tangan Xia Feng tiba-tiba terjulur ke depan, membuat Ye Kun yang gemuk terbanting ke dinding dan jatuh ke tanah. Kau Ye Kun mengamuk, merasa terhina. Tuan Ling, apa kau lihat itu? Apakah begini cara menyelesaikannya? Ling Hao berkata dengan tenang, aku bukan polisi. Aku tidak tahu bagaimana ini seharusnya diselesaikan. Jika kau ingin saran, aku sarankan kau menantangnya berduel. Apa kau bersedia? Ye Kun? Xia Feng mencondongkan tubuh ke depan Ye Kun dan merendahkan suaranya. Dengar baik-baik, apapun taktik licik yang kau gunakan, pabrik amunisiku tidak akan menjualnya kepadamu. Jika kau berani pergi ke Jerman dan melaporkanku, kau akan dituduh melakukan pengkhianatan. Jika orang-orang dari Biro 101 tidak membunuhmu, aku yang akan melakukannya. Tatapan mata Ye Kun sinis, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pameran Senjata Ringan Internasional Moskow. Setelah berbagai rintangan dan kesulitan, senapan runduk XL2500 milik Thunder Horse Arms Factory akhirnya dipamerkan di stan pusat pameran internasional Moskow. Rusia dan Barat saat ini sedang mengalami ketegangan,
Tetapi hal ini tidak menghentikan para pedagang senjata barat untuk membawa senjata mereka ke pameran, mencari pembeli. Hanya dua perusahaan militer Tiongkok yang hadir, Hanwha Arms Company dan Thunder Horse Arms Factory. Hanwha Arms Company menikmati tingkat pengakuan tertentu di negara-negara berkembang, dan senjatanya telah menarik pembeli dari Afrika, Amerika Latin, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Pameran mereka memamerkan sejumlah besar senjata, termasuk puluhan senjata ringan, dan ruang pameran yang sangat luas. Namun, Thunder Horse Arms Factory relatif tidak dikenal. Kabarnya tidak hanya dikenal oleh para pedagang Eropa dan Amerika tetapi juga oleh negara-negara berkembang. Ruang pamerannya juga sangat kecil, hanya terdiri dari 4 senapan runduk. Ruang pamerannya tersembunyi di sudut yang tidak mencolok, tanpa pengunjung, apalagi pedagang. Tang Yuyan mengerutkan kening. Itu tidak akan berhasil. Lihat perusahaan Barrett di sana. Ada lautan manusia. Senapan rundukmu jelas lebih unggul daripada Barrett, tapi kenapa tidak ada yang mengenalinya? Tang Yuyan geram. Ia mengira tempat itu akan ramai, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Xia Feng, bagaimanapun, tidak terburu-buru. Ia tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya gudang senjata Thunder Horse merambah ke luar negeri. Aku tidak menyangka ada yang tahu. Situasi ini wajar saja. Tujuanmu adalah memanfaatkan pameran senjata ringan internasional ini untuk membangun reputasi Thunder Horse. Kalau terus begini, kau tidak akan mencapai tujuanmu bahkan setelah pameran. Jangan terburu-buru, kata Xia Feng. Tang Yuyan memutar matanya ke arahnya. Kaisar saja tidak cemas, tapi para Kasim cemas. Ini perusahaanmu, senapanmu, dan aku mengkhawatirkanmu di sini. Entah kenapa. Xia Feng tersenyum, tetapi tetap tenang. Ia sudah mengantisipasi situasi ini. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Pada saat itu, dua pria timur tengah bersorban putih melewati ruang pameran pabrik militer remah, mengintip keluar, lalu masuk ke dalam. Orang timur tengah dikenal kaya. Tang Yuyan tersenyum dan menyapa kedua pria itu dalam bahasa Arab. Salam, tuan-tuan. Silakan melihat-lihat. Kami. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Sekretaris Ye Kun, Chen Men, muncul di ambang pintu dan menyapa kedua pria itu dengan suara lembut. Tuan Arafat, Tuan Rahman, jadi Anda di sini. Tuan Ye sedang menunggu dua tamu terhormat. Anehnya, Chen Men juga fasih berbahasa Arab. Sepertinya lingkaran pertemanan Ye Kun benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Bahkan sekretaris yang tidur dengannya pun sangat berbakat. Kedua pria itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka, yang tampaknya mengingat identitas Chen Men, tersenyum kecil. Jadi, ini Nona Chen Men. Baiklah, ayo pergi. Kedua pria itu meninggalkan tur senapan runduk mereka di pabrik militer remah dan mengikuti Chen Men keluar. Chen Men berjalan dengan angkuh, memutar bola matanya ke arah Tang Yuyan dan Xia Feng, lalu menggoyangkan pinggulnya sambil berjalan maju untuk memimpin jalan bagi kedua taipan timur tengah itu. Sialan! Dasar pengoda! Tang Yuyan tak kuasa menahan diri dan hendak menghampiri Chen Men untuk membantah, tetapi Xia Feng menahannya. Dia cuma anjing di sisi Ye Kun. Siapa kau berani mengganggunya? Kata Xia Feng. Kau, sudahlah. Lupakan saja. Kalau kau tidak terburu-buru, kenapa aku harus terburu-buru? Tang Yuyan sedikit kesal. Xia Feng memperhatikan Chen Men memimpin kedua taipan timur tengah itu menuju ruang pameran perusahaan senjata Hanwha. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Sementara ruang pameran lain masih ramai, pabrik militer Le-5 masih sepi. Tak ada satupun pedagang di sana, apalagi hantu. Melihat ini, Tang Yuyan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya lagi. Kau benar-benar tak berperasaan. Kau masih tertawa dalam situasi seperti ini. Tidak, aku akan memanggil Ling Hao ke sini dan memintanya untuk memberikan sesuatu. Kurasa dia punya banyak ide dan pasti bisa membantu. Di dalam ruang pameran, satu-satunya asisten, Hu Hao, menyela, kepala Tang, Tuan Ling sedang pergi. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tang Yuyan mengetukkan kakinya. Benarkah? Aku tidak bisa bergantung pada siapapun. Kecemasannya membuat Xia Feng tertawa. Tang Yuyan memelototi Xia Feng. Apa yang kau tertawakan? Apa kau tidak cemas? Xia Feng tersenyum. Lihat betapa cemasnya kau. Baiklah, aku akan memikirkan solusinya. Aku akan pergi sebentar, dan kau bisa mengawasi tempat ini. Tang Yuyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Solusi apa? Kata Xia Feng, kau akan tahu sebentar lagi. Xia Feng berjalan menuju ruang pameran Barrett Company. Tang Yuyan menatap punggung Xia Feng dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, Hu Hao, menurutmu apa yang bisa dia lakukan? Hu Hao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Ketua Tang. Aku hanya tahu kau cemas. Kenapa? Lalu ia tersenyum. Ketua Tang, kau tidak mencintainya, kan? Tang Yuyan memelototi Hu Hao dan berkata dengan galak, kau bercanda, Ketua Tang? Berdiri tegak. Hu Hao tiba-tiba berdiri dari kursinya. Berdiri saja di sana, jangan duduk,
kata Tang Yuyan. Hu Hao? Xia Feng melewati ruang pameran perusahaan senjata Hanwu yang ramai. Ia juga melihat Ye Kun dan dua taipan Timur Tengah itu. Chen Men berada di dekatnya, bertindak sebagai penerjemah Ye Kun, memperkenalkan senapan baru kepada keduanya. Salah satu pengawal Ye Kun melihat Xia Feng berdiri di sana dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ye Kun melirik dan melihat Xia Feng. Sedikit nada mengejek tersungging di bibirnya. Kemudian, ia menyerahkan kedua taipan Timur Tengah itu kepada Chen Men dan berjalan menghampiri Xia Feng. Hei, bukankah itu Tuan Xia dari pabrik senjata Thunder Horse yang terkenal? Bosan dan berkeliaran? Ye Kun mendengus, melirik ke arah ruang pameran pabrik senjata Thunder Horse. Ruang itu masih sepi, bahkan tak seorang pun terlihat. Kali ini, Xia Feng tidak mendesaknya. Ia hanya berkata, "Ya, saya memang tidak ada kegiatan lain. Jadi saya datang untuk melihat-lihat dan belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan besar yang berpameran. Pengalaman tidak bisa dipelajari. Kekuatan dan fondasilah yang terpenting," kata Ye Kun sinis. "Mungkin butuh 30 tahun lagi bagi pabrik militer kecilmu untuk memiliki kesempatan dan kualifikasi untuk menyaingi perusahaan senjata Hanwu. Tapi bahkan jika kau berhasil hari itu, kau hanya akan berakhir gagal. Ini adalah provokasi, penghinaan, dan pengabaian." Namun, Xia Feng tetap tenang, nadanya tetap tenang. "Benarkah? Pabrik senjata Thunder Horse-ku memang perusahaan kecil. Tapi menurutku, perusahaan senjata Hanwu bukanlah pesaing. Kau tidak memenuhi syarat." Hahaha. Ye Kun tak kuasa menahan tawa. Xia Feng, guruku bilang kau orang yang sangat arogan. Sekarang aku percaya apa yang dikatakan guruku itu benar. Tapi, arogansimu itu tampak sangat bodoh. Hanya mengandalkan pabrik militer Lei MAMU, kau pantas meremehkan perusahaan senjata Hanwu kami? Seharusnya kau memperluas skalamu menjadi 1/10 dari perusahaan senjata Hanwu kami dulu sebelum kau berkata begitu. Xia Feng tersenyum. Aku mengatakan yang sebenarnya. Begini, aku sedang mencari saingan, dan aku bahkan tidak mempertimbangkan perusahaan senjata Hanwu MU. Aku sedang mempertimbangkan Barrett, perusahaan FN dari Belgia, Jerman. Perusahaan-perusahaan senjata ringan yang terkenal secara internasional ini adalah saingan sejati pabrik senjata Thunder Horse-ku. Perusahaan sepertimu, yang begitu kuat di Tiongkok, tidak layak menjadi sainganku. Ye Kun mendengus dingin, teruslah bermimpi. Xia Feng, aku tahu rencanamu. Kau ingin memanfaatkan pameran senjata ringan ini untuk mengangkat profil pabrik senjata Thunder Horse MU dan membangun reputasinya. Kurasa kau hanya bermimpi. Kenyataannya ada di depan matamu. Tak seorang pun mengunjungi ruang pameranmu, tak seorang pun memperhatikanmu, dan tak seorang pun peduli padamu. Kau hanya punya satu pilihan, yaitu menjual pabrik senjata Thunder Horse kepadaku. Lupakan saja, aku tak punya waktu untuk omong kosong. Akan kutunjukkan hasilnya. Setelah mengatakan ini, Xia Feng berbalik dan berjalan menuju ruang pameran Barrett Company. Ye Kun mendengus kesal, aku ingin melihat bagaimana kau mencapai tujuanmu. Bermimpilah. Xia Feng bahkan tidak menoleh. Ruang pamer Barrett memamerkan jajaran lengkap senapan runduk perusahaan tersebut, termasuk senapan runduk M90, M95, dan M99 yang terkenal di dunia, serta senapan runduk antimaterial M109 yang paling bergengsi. Xia Feng berkeliling di ruang pamer, tetapi tidak ada yang menyapanya. Karyawan Barrett jelas-jelas menganggapnya sebagai penggemar senjata yang menyukai senapan runduk Barrett tetapi tidak mampu membelinya. Jadi mereka bahkan tidak repot-repot menyapanya. Sebaliknya, mereka menyapa para pebisnis dalam rombongan besar mereka adalah calon pembeli mereka. Xia Feng berlama-lama di ruang pamer Barrett, lalu pergi. Ia kemudian mengunjungi stan FN dan HK. Akhirnya, ia menuju ke area kantor pusat pameran internasional Moskow, di mana, dengan sedikit tip, ia bertemu dengan seorang manajer bernama Chekhov. Memasuki kantor Chekhov, Xia Feng langsung ke intinya. Halo, Tuan Chekhov. Saya kepala pabrik militer Thunder Horse Tiongkok. Saya ingin membahas kesepakatan bisnis dengan Anda. Chekhov menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Pabrik militer Thunder Horse? Saya belum pernah mendengarnya. Bisnis apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Xia Feng berkata, tentu saja ini tawaran yang bagus. Chekhov tersenyum. Tuan, jika Anda di sini untuk menjual senjata perusahaan Anda, saya mohon Anda pergi. Saya sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Dan Anda salah orang. Xia Feng membanting pintu kantor. Chekhov mengerutkan kening. Apa yang Anda inginkan? Sebelum Xia Feng sempat menjawab, ia meraih telepon di mejanya, siap memanggil petugas keamanan. Xia Feng melangkah maju, memegang tangannya. 50.000 euro untuk setengah jam. Chekhov menatap Xia Feng dengan ngeri. Anda. Xia Feng tersenyum. Jangan salah paham, saya tidak gay. Maksud saya, untuk setengah jam waktu Anda, saya akan membayar Anda 50.000 euro. Chekhov tersenyum. Tuan, ada minuman?
Ruang pamer perusahaan senjata Hanu ramai, tetapi hanya sedikit yang menunjukkan minat untuk membeli atau memesan. Suasana ramai, tetapi tidak ada hasil yang dicapai. Rasanya seperti tampil di jalanan, orang banyak berbondong-bondong ingin melihat Anda, dan tepuk tangan meriah memekakan telinga. Tetapi ketika tiba saatnya mengumpulkan uang, semua orang sudah pergi. Tuan Ye, ini bukan cara yang tepat, kata Chen Men kepada Ye Kun. Bagaimana kalau kita gunakan suap? Pedagang Amerika Selatan dan Afrika seperti itu. Ye Kun berkata dengan tenang, mengapa Anda begitu cemas? Kami masih punya beberapa pesanan. Lihat pabrik senjata Thunder Horse, tidak ada seorang pun di sana. Saya sangat ingin melihat ekspresi Xia Feng. Apa itu? Ye Kun tidak peduli berapa banyak senjata yang ia jual atau berapa banyak pesanan yang ia tanda tangani di pameran ini. Ia peduli pada pabrik senjata Thunder Horse. Situasi inilah yang paling ia senangi, melebihi jumlah pesanan. Chen Men terkekeh, Tuan Ye, apa perlunya mengatakan ini? Xia Feng itu pasti berwajah masam sekarang. Ia terlalu muda untuk melawan Anda. Ye Kun tersenyum dan berkata, dia hanya bocah bodoh. Dia benar-benar merasa dirinya hebat. Dia bahkan mengatakan bahwa perusahaan senjata Hanu tidak layak menjadi lawannya, dan lawannya adalah perusahaan seperti Barrett. Sekarang tampaknya dia hanyalah orang bodoh yang sombong dan bodoh. Chen Men berkata dengan nada menyanjung, ya, dia memang orang bodoh yang sombong dan bodoh. Dia bahkan ingin bersaing dengan perusahaan Barrett. Lihat saja ruang pameran mereka, selalu ada orang yang datang dan pergi, bahkan lebih ramai daripada kita. Senapan runduk produksi perusahaan Barrett adalah senapan runduk terbaik di dunia. Dia bahkan tidak layak membawa sepatu mereka. Siapa yang membawa sepatu siapa? Tang Yuyan, yang kebetulan melewati pintu ruang pameran perusahaan senjata Hanu dalam perjalanannya untuk menemui Xia Feng, berhenti dan menatap Chen Men dengan wajah dingin. Chen Men mendengus. Apa hubungannya denganmu? Siapa Xia Feng bagimu? Hati Tang Yuyan tiba-tiba dipenuhi amarah. Tak apa jika ia tak berani menyentuh Ye Kun. Lagi pula, Ye Kun adalah petinggi di pabrik militer nasional yang besar. Bagaimana mungkin seorang sekretaris berani berbicara seperti itu padanya? Tang Yuyan berjalan mendekati Chen Men, tatapannya dingin dan menakutkan. Chen Men merasa gelisah dan bersembunyi di belakang Ye Kun. Ye Kun mencibir, Yuyan, kusarankan kau jangan lakukan ini. Chen Men bekerja di perusahaan senjata Hanu kita dan juga sekretarisku. Kalau kau menyentuhnya, aku akan menelepon bosmu, dan bertanya bagaimana ia mendisiplinkan bawahannya. Tang Yuyan dipenuhi amarah dan amarah, tetapi ia tak menemukan tempat untuk melampiaskannya. Perasaan ini sangat tak nyaman. Kembalilah. Ye Kun mencibir. Meskipun pameran senjata ringan internasional ini belum berakhir, aku sudah melihat hasilnya. Kau harus pergi dan menghibur Xia Feng sekarang. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah kenyamananmu. Tang Yuyan berkata dingin, Ye Kun, jangan tertawa terlalu cepat. Orang-orang bersenjata di hotel tadi malam juga ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau jangan biarkan aku menemukan buktinya. Ye Kun mendengus dingin. Tang Yuyan, jangan pikir kau bisa bicara omong kosong hanya karena aku berteman dengan kakek dan ayahmu. Kukatakan padamu, kalau kau bicara lagi, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kita lihat saja nanti. Aku punya pesan untukmu, kata Ye Kun. Jangan terlalu dekat dengan bocah Xia Feng itu, atau kau akan mendapat masalah. Tepat saat Ye Kun selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sistem suara pusat pameran internasional Moskow. Seseorang berkata, para tamu yang terhormat, para peserta pameran yang terhormat, saya Levansky Chikov, Direktur Pameran Senjata Ringan Internasional ini. Saya merasa terhormat untuk menyampaikan pengumuman. Tuan Xia Feng, Ketua Pabrik Militer Thunder Horse Tiongkok, menawarkan hadiah sebesar 20 juta. Pemenangnya akan menerima hadiah sebesar 20 juta. Yang kalah tidak perlu membayar apapun. Tantangan ini berlaku mulai sekarang. Sistem suara pusat pameran internasional Moskow kemudian memutar pesan yang sama dalam beberapa bahasa lain, termasuk Inggris, Arab, dan Latin. Pusat pameran internasional Moskow bergemuruh dengan kegembiraan. Sebagian besar, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang pabrik persenjataan Thunder Horse. Kebanyakan orang masih menganggap industri militer Tiongkok sebagai peniru, karena tidak pernah memproduksi senapan runduk kelas atas. Namun, dengan latar belakang ini, sebuah perusahaan Tiongkok kecil yang tidak dikenal mengajukan tantangan seperti itu. 20 juta euro jumlah yang tidak sedikit. Menang dan Anda akan menang, kalah dan Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Siapa yang akan menolak tawaran seperti itu? Lagi pula, perusahaan senjata ternama internasional menghargai reputasi mereka di atas segalanya. Berani mengajukan tantangan seperti itu di pameran senjata ringan internasional sungguh tidak sopan. Dan terlebih lagi, itu adalah perusahaan Tiongkok kecil yang tidak dikenal. Perusahaan apa? Xia Feng yang mana? Apa dia gila? Seorang karyawan Barrett tertawa, tampak geli. Jika itu perusahaan Jerman atau Belgia,
Mereka mungkin punya kualifikasi untuk menantang dominasi senapan runduk kita. Tapi perusahaan Tiongkok sungguh lelucon. Buatan Tiongkok itu lelucon, seseorang menimpali. Saya yakin Tiongkok memproduksi kaos kaki dan kemeja. Tapi siapa yang akan percaya mereka memproduksi senapan runduk kelas atas? Di sisi lain, seorang eksekutif perusahaan Jerman di Hong Kong juga tertawa. Apa orang Tiongkok bernama Xia Feng itu gila? Kepada siapa dia akan memberi 20 juta euro? Lupakan saja soal menantang otoritas barat di bidang senapan runduk. Bahkan senapan runduk perusahaan kita pun bisa mengalahkan senapan runduk yang diproduksi oleh pabrik militer Thunder Horse miliknya. Salah satu bawahannya berkata, Tuan Mulev, ini mungkin rencana promosi pabrik militer Thunder Horse itu. Mereka sengaja bersikap seperti ini untuk pamer dan menjadi terkenal. Eksekutif Hong Kong bernama Mulev berkata, kalau begitu, biarkan dia membayar kesombongannya. Pergi dan terima tantangan ini. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan senapan runduk produksi baru kita di media. Saya ingin semua orang tahu bahwa kita di Jerman adalah raja manufaktur. Di pihak Barrett, eksekutif Joe Barton membuat keputusan yang sama dan mengirim seorang karyawan Barrett ke area kantor untuk menerima tantangan tersebut. Ilriva, seorang eksekutif senior di perusahaan FN Belgia, juga mengirimkan seorang karyawan FN ke area kantor untuk menerima tantangan tersebut. Bahkan sebelum tantangan dimulai, orang-orang di ruang pameran sudah berbondong-bondong ke ruang pamer Thunder Horse Arms Factory. Di ruang pameran perusahaan senjata Hanwoo, Tang Yuyan akhirnya tersadar dan terkekeh. Xia Feng, kau benar-benar hebat. Aku sangat mengkhawatirkanmu, tapi aku tidak menyangka kau sudah punya ide secemerlang itu. Wajah Ye Kun memucat, karena ia tahu performa senapan runduk XL2500 milik pabrik militer Lei Ma. Ia juga tahu bahwa, tanpa keadaan yang tak terduga, tak ada yang bisa mengungguli XL2500 milik Xia Feng. Tuan Ye, tunggu saja. Haha. Tang Yuyan tertawa nakal sebelum meninggalkan ruang pameran perusahaan senjata Hanwoo dengan langkah yang berlebihan. Di dalam ruang pamer pabrik militer Lei Ma, Hu Hao sudah kewalahan, menjelaskan kemampuan senapan runduk XL kepada para pelanggan dengan mulut penuh. Kepulangan Tang Yuyan di waktu yang tepat, dan ia juga bertindak sebagai pemandu pabrik militer Lei Ma. Apa? Tanya seorang pengusaha dari Iran dengan heran. Senapan runduk ini punya jangkauan efektif 2.500 meter? Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak ada senapan runduk seperti itu di dunia. Tang Yuyan tersenyum manis, fasih berbahasa Arab. Pak, 2.500 meter sebenarnya bukan jangkauan efektif maksimum. Malahan, 2.600 meter, tapi ada sedikit maring kesalahan. Hu Hao kemudian menerjemahkan kata-kata Tang Yuyan ke dalam bahasa Inggris agar lebih jelas. Ruang pameran Thunder Horse Arsenal pun riuh, ada yang kagum, ada yang bertanya, ada yang tertawa, tetapi tak seorang pun mempercayainya. Saat itu, suara Xia Feng terdengar dari sound system pusat pameran Moskow. Ia mengumumkan dalam bahasa Inggris, para tamu yang terhormat, nama saya Xia Feng, dan sayalah yang mengajukan tantangan ini. Barrett dari Amerika Serikat, FN dari Belgia, dan HK dari Jerman telah menerima tantangan saya. Setengah jam lagi, kami akan mengadakan kompetisi senapan runduk di atap pusat pameran internasional Moskow. Para tamu yang tertarik dapat datang dan menonton. Begitu Xia Feng mengumumkan hal ini, orang-orang segera berbondong-bondong menuju lift dan tangga. Sebuah produsen senjata militer Tiongkok yang baru berdiri berani menantang otoritas Barrett, FN, dan HK di dunia senjata ringan. Hal seperti ini sungguh patut disaksikan, terutama karena taruhannya mencapai 20 juta euro. Pengusaha Iran yang sedang berbicara dengan Tang Yuyan berkata, jika senjata Anda benar-benar memiliki jangkauan efektif 2.500 meter, saya ingin memesan dari perusahaan Anda. Saya dari Garda Revolusi Iran, dan kami berteman baik dengan Tiongkok. Tang Yuyan berkata, itu keputusan Ketua Xia. Saya sarankan Anda pergi ke atap dan melihatnya. Pengusaha Iran itu berkata, baiklah, saya akan segera ke sana. Saat itu, suara Xia Feng terdengar dari interkom Tang Yuyan. Yuyan, bawakan 2 senjata ke sini XL2500 dan yang sudah saya modifikasi. Baik, saya akan segera ke sana. Tang Yuyan lalu berkata kepada Hu Hao, Hu Hao, kau tetap di sini dan awasi. Aku akan membawa kedua senjata itu ke atap. Hu Hao tersenyum, tidak masalah, silakan, semoga berhasil. Tang Yuyan segera mengemas kedua senjata yang diminta Xia Feng, beserta sekotak besar amunisi, dan menuju lift. Di pintu masuk ruang pameran perusahaan senjata Hanwoo, Ye Kun menatap Tang Yuyan dan kotak plastik rekayasa yang dibawanya dengan tatapan dingin. Tadi, ia mengejek Xia Feng dan pabrik senjata Thunder Horse, tetapi sekarang ia tak bisa tertawa lagi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, XL2500 milik pabrik senjata Thunder Horse akan menembak, menggemparkan dunia. Bagaimana perusahaan senjata Hanwoo akan menghalangi pabrik senjata Thunder Horse? Tuan Ye, haruskah kami naik dan melihat? Tanya Chen Men hati-hati. Ye Kun, seolah diinjak, mengamuk, apa yang kau lihat?
Apa yang bisa dilihat? Pikirkan cara untuk menggagalkan rencana Xia Feng. Cepat. Bibir Chen Men bergerak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Dalam situasi ini, apalagi yang bisa ia pikirkan? Atap-atap pusat pameran internasional Moskow dipenuhi orang, dan petugas keamanan harus menutup akses, melarang siapapun naik. Sebelum tantangan dimulai, Xia Feng telah mentransfer 20 juta euro ke rekening pusat pameran internasional Moskow melalui transfer bank, dan Chekhov telah menjadi notaris untuk tantangan tersebut. 50.000 euro lebih dari cukup baginya untuk melakukan apa yang dilakukannya. Tang Yuyan menyerahkan Xia Feng sebuah kotak plastik berisi 2 senapan runduk. Xia Feng membongkar kotak itu dan mengisi senapan-senapan itu dengan gerakan cekatan. Banyak wartawan media mengambil fotonya, dan foto-foto ini kemudian muncul di outlet media di seluruh dunia. Penembak jitu yang ditugaskan oleh Barrett, HK, dan FN sudah berada di posisi. Para eksekutif dari 3 perusahaan juga tiba di atap. Mereka sangat ingin menyaksikan kekuatan senapan runduk XL2500, tetapi mereka tidak percaya senapan runduk buatan perusahaan Tiongkok bisa sebaik itu. Tuan Xia, bolehkah kita mulai? Ilriva, seorang eksekutif dari perusahaan FN Belgia, mendekati Xia Feng, menatapnya dengan pandangan skeptis. Xia Feng sangat ramah. Nona Ilriva, saya rasa tidak masalah. Tuan Chekhov telah menyiapkan target untuk kita di atap gedung-gedung di seberang jalan. Kita bisa mulai kapan saja. Saat itu, Chekhov berbicara melalui interkom, pasang targetnya. Tak lama kemudian, sebuah target dipasang di sebuah gedung di seberang pusat Presiden Internasional Moskow, sekitar 800 meter jauhnya. Target itu dikelilingi oleh cincin lampu LED yang menyala, terlihat dari kejauhan. Anda bercanda? Sindir eksekutif Barrett, Joe Barton. Bahkan produk kami yang berusia 10 tahun pun dapat dengan mudah mengenai target pada jarak itu. Anda tidak menggunakan target itu untuk menguji kinerja senapan runduk kami, kan? Mulev, seorang eksekutif dari perusahaan Jerman HK, menimpali. Ya, kalau kita berdua berhasil mengenai sasaran, bagaimana kita akan menentukan pemenangnya? Xia Feng tersenyum dan berkata, kalian hanya melihat satu sasaran. Saya memasang sasaran pada jarak 800 meter, dengan mempertimbangkan performa senapan runduk kalian. Saya tidak membutuhkannya. Saya ingin mengenai sasaran pada jarak 2.500 meter dan sasaran pada jarak 3.200 meter. Ekspresi para eksekutif dari 3 raksasa senjata itu tiba-tiba berubah. Xia Feng menambahkan, sasaran yang lebih jauh juga ada di atap gedung, tetapi kalian membutuhkan teropong runduk profesional untuk melihatnya. Ketiga eksekutif itu kemudian mengambil peralatan observasi tercanggih milik perusahaan masing-masing dan mengamatinya. Benar saja, ketiga eksekutif itu melihat sasaran yang lebih jauh. Beberapa sasaran berada pada jarak 1.500 meter, beberapa pada jarak 2.000 meter, dan bahkan yang disebutkan Xia Feng berada pada jarak 2.500 meter dan 3.200 meter. Sementara itu, Chekhov mengundang beberapa wartawan media untuk mengamati target yang lebih jauh melalui teleskop yang dipasang di atap. Target-target tersebut juga memiliki kumparan LED yang menyala, sehingga mudah dikenali. Beberapa penggemar militer juga melihat target terjauh melalui teleskop, dan terjadilah diskusi yang ramai. Ya ampun, serangan penembak jitu sejauh itu bahkan peluru pun butuh waktu 3 atau 4 detik untuk mencapainya. Menembaknya akan menjadi keajaiban. Mungkin mustahil. Orang Cina ini sangat ambisius. Dia telah memasang begitu banyak target di semua jarak. Selama dia mengenai target yang telah ditembak perusahaan lain, dia tidak akan kalah. Itu sudah pasti. Siapa yang mau memberikan 20 juta euro secara cuma-cuma? 20 juta euro. Aku harus membawa senapan runduk Barrett M82A1ku ke tantangan ini. Mungkin aku bisa menang. Bermimpilah. Ini tantangan antar perusahaan senjata. Perorangan tidak memenuhi syarat. Tepat sekali. Apa gunanya kalau mereka mengalahkanmu? Kalau orang Cina itu bisa mengalahkan Barrett, dominasi senapan runduk itu kemungkinan besar akan berpindah tangan. Komentar-komentar ini, bagi eksekutif Barrett, Joe Barton, terdengar seperti provokasi, ejekan. Tuan Xia, kata Joe Barton, sebelum kita mulai, kita perlu menandatangani perjanjian. Kalau Anda kalah, Anda harus membayar pemenangnya 20 juta euro. Lagi pula, kalau kalah, Anda harus pergi dan mengakhiri pameran lebih awal. Ilriva, seorang eksekutif di perusahaan FN Belgia, juga berkata, ya, klausul itu harus ditambahkan. Lelucon ini harus diakhiri lebih awal. Itu adalah perjanjian yang tidak adil. Jika Xia Feng kalah, ia tidak hanya harus membayar 20 juta euro, tetapi juga harus menutup pameran pabrik senjata Rema lebih awal. Namun, Barrett, FN, dan HK tidak akan rugi apapun. Begitu kesepakatan ini diajukan, para wartawan langsung berdiskusi, merasa tidak adil. Tepat ketika semua orang menduga Xia Feng akan menolak, Xia Feng tersenyum dan langsung berkata, tidak masalah,
Saya bisa menandatangani kesepakatan seperti itu. Chekhov kemudian menginstruksikan anak buahnya untuk menyusun draft kesepakatan, mencetak 4 salinan, dan mengirimkannya ke atap. Sementara itu, para penembak jitu dari Barrett, FN, dan HK bersiap, menyesuaikan senapan mereka berdasarkan kecepatan angin, pencahayaan, dan jarak. Xia Feng menandatangani kesepakatan. Begitu pula Joe Barton, Mulev, dan Ilriva. Tantangan kemudian memasuki tahap akhir persiapan. Tiba-tiba, kerumunan menyerbu, memaksa masuk. Beberapa petugas keamanan mengawal seorang perempuan jangkung, berambut pirang, bermata biru, dan seorang pria yang membawa kamera ke tempat kompetisi. Perempuan itu memegang mikrofon berlogo Televisi Negara Rusia. Televisi Negara Rusia menjangkau seluruh Federasi Rusia dan merupakan stasiun televisi terbesar di negara itu, dengan rating yang sangat tinggi. Kehadiran seseorang dari Televisi Negara Rusia merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Xia Feng. Pembawa acara wanita yang memukau ini, begitu memasuki panggung, langsung bekerja, mikrofon di tangan, berbicara dengan fasih ke arah kamera. Halo semuanya, saya Natalia, dan saya di Pusat Pameran Internasional Moskow. Sebuah perusahaan senjata Tiongkok yang sedang naik daun secara terbuka menantang dominasi raksasa barat di dunia senjata ringan. Kabarnya, perusahaan Tiongkok ini, Thunder Horse Military Factory, telah menawarkan 20 juta euro, dan jika kalah, mereka akan membayar pemenangnya dengan hadiah 20 juta euro. Jumlah yang sangat besar. Para penantangnya adalah Barrett, FN, dan HK. Ketiganya merupakan raksasa yang tak terbantahkan di dunia senjata ringan. Siapa yang akan membawa pulang hadiah 20 juta euro? Mari kita tunggu dan lihat. Jelas, Natalia, pembawa acara televisi negara Rusia yang cantik, tidak optimis dengan kemenangan Xia Feng. Lagi pula, ia menantang raksasa senjata internasional yang telah mendominasi industri ini selama puluhan tahun. Sementara pabrik militer Thunder Horse miliknya adalah perusahaan kecil yang relatif tidak dikenal. Bagaimana kalau kita mulai? Kesabaran Joe Patton mulai habis. Lelucon ini sudah cukup lama. Xia Feng tersenyum tipis. Kalau begitu, ayo kita mulai. Kau duluan. Kau boleh menembak semua target. Setelah penembak jitu dan senapan rundukmu selesai bertugas, aku akan menembak dan menunjukkan kepada semua orang performa XL2500 kita. Joe Patton mendengus pelan, lalu memberi isyarat kepada penembak jitu Barrett untuk menembak. Penembak jitu Barrett menyesuaikan posisinya, mengunci target, dan menembak, mengenai target langsung pada jarak 800 meter, mencapai 9 ring sempurna. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Tepuk tangan meriah dari atap, memuji tidak hanya keterampilan penembak jitu Barrett tetapi juga performa senapan runduk mereka. Penembak jitu FN dan HK juga menyelesaikan tembakan mereka. Penembak jitu FN mencetak 8 ring pada jarak 800 meter. Sementara penembak jitu HK secara tak terduga mencetak 10 ring pada jarak 800 meter. Hasil ini membuat Mulev, eksekutif HK asal Jerman, tersenyum lebar, yang tampak yakin bisa mengantongi hadiah 20 juta euro. Giliranmu, Mulev menatap Xia Feng dengan percaya diri. Tuan Xia, sekalian saja kau akui kekalahan dan hindari tawa yang tidak perlu. Xia Feng tetap tenang, mempertahankan senyum lembutnya. Tuan Mulev, sudah kubilang aku akan menunggu sampai penembak jitu dan senapan runduk Anda mencapai hasil terbaiknya sebelum aku bergerak. Silakan lanjutkan, dan biarkan penembak jitu Anda menembakkan tembakan terbaik mereka. Nada suaranya menunjukkan bahwa Mulev tidak peduli dengan raksasa 3 senjata itu. Mulev, yang tidak lagi repot-repot berdebat dengan Xia Feng, memberi isyarat kepada penembak jitu HK untuk terus menembak. Bang, bang, bang. Penembak jitu dari raksasa 3 senjata itu menembak terus-menerus, mengenai sasaran yang lebih jauh. Atap gedung bergemuruh dalam tepuk tangan dan kekaguman, menciptakan suasana yang meriah. Sementara itu, Xia Feng, yang seharusnya gugup, berdiri di atap, diwawancarai oleh Natalia. Tuan Xia, mengapa Anda melakukan ini? Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Natalia berdiri di samping Xia Feng dan menyerahkan mikrofon di depannya. Xia Feng tersenyum, ekspresinya alami. Saya menawarkan 20 juta euro untuk membuktikan kepada semua orang bahwa buatan Tiongkok bukan hanya tentang kaos kaki dan kemeja. Industri manufaktur kami telah berkembang, dan standar kami tidak kalah dengan standar barat. Ambil contoh senapan runduk XL2500 milik perusahaan kami. Saya berani bertaruh itu adalah senapan runduk terbaik di dunia, tak tertandingi. Wow, Tuan Xia, saya tidak menyangka Anda bisa berbahasa Rusia dengan begitu baik. Natalia tersenyum menawan. Ngomong-ngomong, perusahaan lain punya penembak jitu profesional, tapi saya tidak melihat ada yang seperti Anda. Siapa yang akan menembak? Saya. Saya sendiri seorang penembak jitu. Meskipun amatir, tapi saya yakin bisa melakukannya, kata Xia Feng. Amatir? Ya ampun, ketiga perusahaan itu mengirimkan penembak jitu profesional. Xia Feng berkata dengan serius bukan apa-apa. Senjata kita bagus,
dan bisa menutupi kekurangan teknisku.